Novel Donghua Master Pedang Part Pertama. Edisi 1 hingga 10. Bersama suara serak cerita dimulai. Pegunungan terasa dingin, langit dan bumi berwarna sama. Salju turun tanpa alasan, gunung dan sungai berdesir, dan seluruh kota Senwu tenggelam dalam salju. Di samping sungai Wuwang, sesosok badan kurus tak bergerak dalam angin dan salju. Angin dingin menggigit, dan angin serta embun beku bagaikan bilah pedang, menghantamnya. Kenapa kau tidak menoleransiku? Giginya bergemeletuk. Dingin mengikis kesadarannya, seperti jurang yang menyeretnya, ingin dia hancur. Badannya telah kehilangan semua darah dalam angin dan salju, dan sekarang dia hanya sekarat, ingin memberikan penjelasan atas keengganannya. Dia tahu bahwa pria di depannya hanya untuk membuatnya mati. Dia tidak histeris, dan badannya yang sekarat tidak cukup untuk mendukungnya menunjukkan keadaan yang mengerikan seperti itu. Namun, semakin histeris, semakin dia menunjukkan keengganannya. Mengapa ada begitu banyak mengapa? Yang Linbo, kamu dilahirkan dari seorang penyihir, lahir dengan rasa malu. Keberadaanmu telah ditakdirkan untuk tidak dapat diterima oleh dunia sejak lahir. Di depannya, seorang pemuda berpakaian brokat di atas kuda coklat berkata dengan santai. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh di matanya, seolah-olah pemuda di depannya bukanlah kehidupan baginya, tetapi seperti rumput dan pohon. Tidak mentolerirku. Mengapa kamu tidak mentolerirku? Penyihir. Haha. Yang Xuansheng, katakan padaku, siapa yang membuat kesimpulan ini? Mata yang Linbo merah, badannya kaku, hanya matanya yang penuh dengan kemarahan dan darah. Ini adalah perumpamaan suci Tuan Xia. Tuan Xia mengatakan dia, dan dia. Sudut-sudut pemuda berpakaian brokat itu dingin, seperti salju di langit, hanya dingin. Sambil berkata, dia menunggang kudanya dan datang ke Yang Linbo, dan tatapan mereka bertemu. Tuan Xia, Yang Linbo mengulanginya di mulutnya, dan beberapa kenangan perlahan muncul di matanya. Seketika, tidak ada perjuangan di wajahnya. Keengganan yang tak berujung seperti abu mate, tenggelam di matanya. Dan kemudian, vitalitas dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Kesedihan, tidak ada yang lebih besar dari hati yang mati. Jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bukankah baik menjalani kehidupan yang baik? Bahkan jika itu seperti guguk. Yang Xuansheng melihat perubahan di mata Yang Linbo dan turun ke samping. Dia datang di depan Yang Linbo, menundukkan kepalanya dan menatap Yang Linbo. Sayang sekali kamu tidak puas. Kamu ingin memasuki keluarga Yang dan ingin menyeret keluarga Yang ke dalam air. Aku lupa memberitahumu bahwa aku telah menempa badanku ke tingkat ke-9 dan akan memasuki akademi setelah tahun baru. Tetapi jika kau hidup, rasa malu keluarga Yang akan selalu ada, dan aku akan dipandang rendah di akademi. Hanya jika kau mati, keluarga Yang akan tetap menjadi keluarga Yang di masa lalu, dan rasa malu yang telah kau bawa ke keluarga Yang selama bertahun-tahun juga akan hilang. Yang Xuansheng berkata, tatapannya menjadi lebih dingin. Mata Yang Linbo yang lemah sedikit terangkat, dan menatap Yang Xuansheng. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebelum dia meninggal, dia tahu siapa pelakunya yang sebenarnya menekan kepalanya dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pemuda berpakaian brokat itu mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Ayo pergi." Dia tidak bisa membuat masalah tahun ini. Saudara Xuansheng, apakah kita bertindak terlalu jauh? Bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Yang. Di samping pemuda itu, seorang gadis berjubah merah membungkus topinya dan berkata dengan enggan. Terlalu jauh. Dia hanya kutu kupret yang lahir dari seorang penyihir. Jika bukan karena Yang Linbo ger, dia seharusnya sudah mati 10.000 kali. Keluarga Yang telah menjadi bahan tertawaan karena mereka. Sedangkan untuk keluarga Yang, dia tidak pantas mendapatkannya. Yang Xuansheng berkata dengan dingin. Gadis itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-katanya. Saudara Xuansheng, saya mendengar bahwa pria itu telah membuat prestasi militer di perbatasan lagi. Seseorang di pengadilan mengatakan bahwa dia harus diizinkan memasuki ibu kota. Jika Yang Linbo meninggal, pemuda lain berbicara dengan panik di matanya. Dia tidak bisa kembali. Ada terlalu banyak orang di kota Senwu yang tidak menginginkannya kembali. Bahkan jika dia memiliki jasa besar dan sarana untuk menekan dunia, dia tidak bisa kembali.
Tentu saja, bahkan untuk kutu kupret ini, dia tidak bisa kembali. Pemuda di sebelahnya berkata dengan mensibir di wajahnya. Mendengar ini, gadis dan anak laki-laki di belakangnya terdiam. Ayo pergi, tahun ini kita akhirnya bisa merayakan tahun baru dengan baik. Hari ini adalah malam tahun baru, dan klan masih menunggu kita untuk bersatu kembali. Kita seharusnya bahagia. Yang Sen membalikkan kudanya dan berjalan menjauh di atas salju. Anak laki-laki dan perempuan itu mengikutinya dari dekat. Angin dan salju masih ada di sana, dan bahkan lebih ganas. Hanya setengah jam setelah mereka pergi, angin dan salju menenggelamkan langit dan bumi, melenyapkan semua jejak kehidupan. Namun pada saat ini, cahaya merah melewati angin dan salju dan jatuh langsung ke sosok yang telah tenggelam dalam angin dan salju. Kemudian, sosok Yang Linbo, yang telah tenggelam dalam angin dan salju, perlahan bergerak. Pemandangan itu sangat aneh. Badannya yang kaku merangkak keluar, dan dengan kaki terentang lurus, dia berjalan menuju pondok jerami di depan selangkah demi selangkah. Namun pada saat ini, Yang Linbo tampak seperti mahiat berjalan, dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke dalam gubuk. Kemudian dia jatuh di tempat tidur. Waktu berlalu, 1 jam kemudian. Yang Linbo yang sedang koma, tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia sedang dalam mimpi buruk, dan bibirnya terus bergetar. Saat berikutnya, Yang Linbo tiba-tiba terbangun. Tidak, ayah, ibu. Matanya merah dan napasnya cepat. Ekspresinya ganas, dengan kebencian dan keganasan yang saling terkait, seolah-olah dia membawa kebencian yang tak terbatas, seolah-olah dia telah melarikan diri dari mimpi buruk, dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dia telah memimpikannya adegan itu berkali-kali, tetapi kali ini yang paling jelas, seolah-olah ingatan itu diputar ulang, disajikan di depannya dari bagian terdalam. Ini adalah pengalaman 10 tahun yang lalu. Ketika dia berusia 6 tahun, dia pergi ke Beijing bersama orang tuanya. Tetapi itu adalah jalan buntu yang diciptakan untuk mereka. Hari itu, pengadilan mempertanyakan kejahatan tersebut dan ketiga keluarga menegakkan hukum. Tuan Xia menggunakan pedang kekuatan kekaisaran untuk menusuk tulang belikat ibunya dan memotong meridiannya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, menggunakan cara-cara yang menakutkan, memadatkan kemarahan seni bela diri, membakar kultivasi ibunya, dan melucuti jiwanya. Ada juga biksu dari kuil Wuwang, yang memadatkan guntur dengan ajaran Buddha dan mencambuk jiwanya. Hari itu, ayahnya bertempur di lintai. Dia berjuang keluar, tetapi ketika dia hendak menyelamatkan ibunya, dia menyerah berjuang. Dan alasannya hanya karena Yang Linbo. Itu adalah kepala keluarga yang datang dengan pedang dewa jatuh milik keluarga Yang, dan menaruhnya di leher Yang Linbo, memaksa ayahnya untuk melepaskannya. Hari itu, ibunya ditekan di bawah kuil Wuwang, atas nama menghapus dosa. Hari itu, ayahnya pergi jauh ke perbatasan utara, dan sebagai harga untuk kelangsungan hidupnya, dia tidak akan pernah memasuki Beijing lagi. Dan dia ditempatkan di kaki Gunung Wuwang, menjaga kuil Wuwang siang dan malam, saling memandang tetapi tidak melihat satu sama lain. Inilah rasa sakit di hatinya, sumber mimpi buruknya, dan semua kebencian, dan kesengsaraan. Adapun keluarga yang menginginkannya mati, itu hanyalah penderitaan yang berasal darinya. Setelah waktu yang lama, Yang Linbo menjadi tenang. Pikirannya jernih. Namun, dia dipenuhi keraguan. Aku, belum mati. Ingatannya masih terbayang di bawah tatapan mata Yang Xuansheng yang dingin dan mengejek sebelumnya, dan dia kehilangan kesadaran setelah itu. Namun, saat dia terbangun saat ini, dia sudah berada di gubuknya sendiri. Apa yang terjadi? Siapa yang menyelamatkanku? Mata Yang Linbo dipenuhi keraguan. Tidak ada cara untuk melampaui, hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar tenggelam dalam penghancuran diri, dewa tidak dapat menyelamatkanmu. Keenggananmu membuat keinginanmu untuk bertahan hidup sekuat besi, yang membuatku memperhatikan dan memiliki secercah harapan. Sebuah suara muncul dari udara tipis dan jatuh ke telinga Yang Linbo. Mata Yang Linbo mengecil. Suara itu sangat nyata, seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Siapa? Yang Linbo seperti menghadapi musuh besar. Kau tak perlu tahu siapa aku, kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa membiarkanmu hidup, bisa membiarkanmu membalikkan takdirmu, dan tak harus mati dengan cara yang rendah hati. Suara itu muncul lagi.
Adegan dalam mimpi sebelumnya melintas di mata Yang Linbo. Perasaan tercekik dan tak berdaya menyelimuti seluruh badannya. Selama 10 tahun, ia dan orang tuanya dipisahkan oleh Kemah Teihan. Ia diperlakukan seperti guguk jerami dan dibuang ke tepi sungai Wuwang, di mana ia harus menjaga kuil Wuwang dan tak pernah melihat ibu kandungnya. Terlebih lagi, jika bukan karena tindakan pria misterius itu, ia mungkin sudah mati saat ini. Terlebih lagi, badannya tercerai-berai di alam liar, menjadi santapan guguk-guguk liar di bawah angin dan salju. Dalam sekejap, tekad tertentu di hatinya menjadi semakin kuat. Aku ingin hidup, apapun yang terjadi, kata Yang Linbo. Bahkan jika itu berarti memulai jalan yang tak ada jalan kembali, tanya suara itu. Mereka telah mendorongku ke jalan buntu. Yang Linbo menjawab. Ia tidak pernah memiliki tekad seperti saat ini. Saat ini, baginya, hidup baru seperti baru saja dimulai. Ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagaimana jika jalan ini adalah jalan Kemah Teihan? Langit tidak akan mentolerirmu, bumi akan menghancurkanmu, dan ada musuh dalam jarak dekat di 9 alam, suara itu terus bertanya. Jika aku cukup kuat, aku akan menembus langit ini, menghancurkan bumi ini, dan membunuh sampai tidak ada yang berani mengaku sebagai musuhku. Dunia ini tidak pernah mengasihani orang yang tidak berdaya. Kuil penuh dengan dupa, loteng penuh dengan kecabulan, dan alunan musik gong, sang, jiao, zeng, dan yu bersaing untuk mendapatkan keindahan. Namun, tidak seorang pun melihat bahwa tulang-tulang berserakan di seluruh jalan dan tangisan tidak ada habisnya. Setelah mengalami hidup dan mati, fantasi naif Yang Linbo telah lama hancur. Kekuatan besar mengabaikan akal sehat, dan tinju besar menipu surga. Tanpa kekuatan, ketidakadilan dan penderitaan di dunia hanya dapat ditelan oleh diri sendiri, dan tidak ada yang akan mengasihaninya sampai dia meninggal. Dia pernah mencoba untuk mendapatkan simpati dengan menggunakan kata-kata mikro dunia, dan pergi ke keluarga yang setiap tahun untuk membuat keributan, dengan tujuan agar keluarga yang maju untuk menyelamatkan ibunya. Namun, dia salah, dan pada akhirnya itu hanyalah rencana Yang Xuansheng, yang membuatnya kehilangan semua darahnya dan mati tertiup angin dan salju. Namun, dia tidak ditakdirkan untuk mati, dan sekarang dia hidup dan memiliki kesempatan. Hahaha, menerobos langit ini. Membunuh sampai tidak ada yang berani mengaku sebagai musuhmu. Bagus, sangat bagus. Suara itu tiba-tiba tertawa. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Dalam sekejap, mata Yang Linbo tenggelam, seolah-olah waktu dan ruang tempat dia berada mulai terdistorsi. Ketika sosoknya kembali stabil, dia telah tiba di tanah tandus. Gunung-gunung dan sungai-sungai selamanya sunyi, dan kekosongan dan dingin saling terkait untuk menciptakan semacam kehancuran yang sunyi. Namun, di ujung ruang ini, ada 9 loh batu yang mencapai langit. Setiap prasasti batu bersifat abadi, seperti dinding langit abadi yang menopang dunia ini. Ada 2 cara bagimu. Pertama, kamu bisa pergi ke prasasti batu manapun untuk mencari kebenaran. Jika mereka mengenalimu, kamu akan mendapatkan metode kultivasi mereka. Cara kedua adalah meninggalkan mereka dan membuat prasastimu sendiri di dunia ini. Dalam kegelapan, suara itu muncul lagi seperti bayangan. Yang Linbo berusaha menahan pandangannya sebisa mungkin, tetapi hatinya sudah kacau. Apa warisan prasasti batu ini? Tanya Yang Linbo. Keberadaan tertinggi. Jika kamu mendapatkan warisan dari salah satu dari mereka, kamu akan memiliki kesempatan untuk naik ke puncak seni bela diri dan mencapai apa yang kamu katakan, membunuh sampai tidak ada yang berani mengaku sebagai musuhmu. Suara dalam kegelapan itu menjawab. Yang Linbo tidak berbicara. Dia lebih penasaran dengan keberadaan yang telah berbicara kepadanya. Dia sangat misterius. Dia dapat membalikkan hidup dan mati, yang merupakan caranya. Sekarang dia membawa dirinya ke ruang yang sama sekali berbeda dari dunia ini, yang bahkan lebih luar biasa. Tetapi, apakah orang di depannya benar-benar keberadaan tertinggi? Jika dia yang tertinggi, mengapa mereka meninggalkan warisan? Saat pikirannya berubah, Yang Linbo bertanya, jadi di mana orang-orang yang meninggalkan warisan? Ada. Keheningan dalam kegelapan, dan tidak ada jawaban. Kegelapan yang kosong ini sangat sunyi, dan perasaan dingin menyerbu jiwanya, membuat Yang Linbo merasa tertekan tanpa alasan. Mereka sudah mati. Setelah sekian lama, sebuah desahan muncul.
Suara itu tampak penuh dengan ketidakberdayaan. Alis pedang Yang Linbo bergerak. Mah Tei, apakah Wushang juga akan Mah Tei? Ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pertimbangkan, tetapi karena kamu menerima warisan, suatu hari nanti di masa depan kamu akhirnya akan mengambil jalan itu. Hanya saja sekarang, kamu bahkan tidak dapat mengendalikan hidup dan Mah Teimu, dan memikirkan hal-hal ilusi itu tidak ada gunanya. Suara dalam kegelapan itu berkata, dan suara itu kembali ke ketidakpeduliannya sebelumnya. Mata Yang Linbo menjadi tenang. Ya, aku bahkan tidak dapat mengendalikan hidup dan Mah Teiku sekarang, dan memikirkan ini hanya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak ada. Apa perbedaan antara kedua jalan itu? Yang Linbo bertanya. Pilih jalan pertama, kamu bisa mendapatkan metode yang mereka praktikkan, selama kamu tidak Mah Tei, pencapaian masa depanmu tidak akan lebih buruk dari mereka. Jalan kedua memiliki variabel, Anda mungkin tidak mencapai ketinggian mereka, atau Anda mungkin melampaui mereka, tetapi kemungkinan terbesar adalah Anda akan tersesat di antara kerumunan. Suara itu melanjutkan. Saya memilih yang pertama. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yang Linbo dengan tegas memilih jalan pertama. Dia berpikir bahwa jika dia mengikuti jejak orang lain, hasil akhirnya mungkin mengikuti jejak mereka. Tetapi dia bertekad saat itu. Dia ingin menyelamatkan ibunya dari kuil Wuwang dan membuat para algojo itu membayar harganya. Ini adalah obsesinya, dan sulit untuk menyingkirkannya, dan dia kesal. Kegelapan itu sunyi, tetapi dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Setelah waktu yang lama, suaranya perlahan muncul. Anda adalah orang pertama yang bersedia mengikuti jejak orang lain. Tetapi karena ini adalah pilihan Anda, saya tidak akan ikut campur. Anda dapat memilih salah satu dari 9 lempengan batu. Yang Linbo melangkah dan pergi ke lempengan batu pertama. Tetapi segera, Yang Linbo menemukan sesuatu yang salah. Lempengan batu yang jelas-jelas dekat berubah menjadi ketiadaan saat dia melangkah. Yang Linbo berhenti dan tampak malu. Dia tidak mengenalimu. Suara itu muncul lagi. Yang Linbo mengalihkan pandangannya dan menatap lempengan batu kedua, lalu melangkah. Namun saat berikutnya dia melangkah, lempengan batu yang berdiri di atas 9 langit itu juga menghilang. Ekspresi Yang Linbo tidak lagi tenang, tetapi dia tidak berhenti di situ. Ini adalah kesempatan yang bisa dia manfaatkan untuk mengubah takdirnya, dan dia tidak akan melepaskannya. Namun saat dia bergerak lagi, yang ketiga, keempat, kelima, 7 lempengan batu berturut-turut mulai menghilang satu persatu, menyatu dengan kehampaan dan tidak ada lagi. Langkah kaki Yang Linbo membeku di tempatnya. Dia menggertakkan giginya, melihat ke arah lempengan batu yang menghilang di ruang ini, matanya berkedip. Mereka tidak mengenalimu. Suara itu mengikuti, tanpa fluktuasi emosi apapun, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah diduga. Sepertinya kau sudah lama mengetahuinya. Yang Linbo bertanya. Tentu saja, orang-orang ini tak tertandingi di dunia, dan masing-masing dari mereka adalah yang paling dihormati di dunia. Bagaimana mungkin warisan mereka mengenali tuannya dengan begitu mudah? Suara itu menjawab. Lalu kau masih membiarkanku memilih? Yang Linbo bertanya balik. Alasan utamanya adalah karena aku tidak menyangka kau begitu tak tertahankan sehingga tidak ada satu orang pun yang menyukaimu. Suara itu menggoda. Yang Linbo, tapi agak mengejutkan bahwa kau tidak menunjukkan sikap putus asa. Suara dalam kegelapan itu perlahan turun lagi. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Jika sebelumnya, aku mungkin sudah putus asa, tetapi pencerahan antara hidup dan mati membuatku mengerti bahwa tidak ada belas kasihan di dunia ini. Putus asa adalah mengasihani diri sendiri dan tidak ada gunanya. Yang Linbo berkata dengan ringan. Pada saat ini, dia dan pemuda di angin dan salju sebelumnya sudah menjadi 2 orang yang berbeda. Ini adalah kebangkitan setelah mati sekali. Hatinya bangkit dari abu, dan obsesi yang mendukungnya adalah penebusan dan kegigihan. Bagaimana dia bisa putus asa karena kehilangan pada saat ini? Suara itu terdiam, dan setelah beberapa saat, suara itu muncul di telinga Yang Linbo lagi. Tapi tidak apa-apa, jika kamu mengikuti jalan mereka, hasil terbesarnya adalah tetap mengikuti jejak mereka. Mungkin mereka tidak ingin kamu berakhir seperti mereka, jadi mereka ingin kamu menempuh jalanmu sendiri. Yang Linbo terdiam dan tidak menjawab. Memikirkan monumen abadi yang berdiri di depannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika suatu hari, bisakah dia meninggalkan keabadian di tempat ini? Bisakah dia menekan yang lain?
Berpikir dalam hatinya, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Yang bisa saya lakukan untukmu adalah menyalakan sesuatu untukmu. Apa yang bisa kamu dapatkan darinya tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Sebuah suara muncul dalam kegelapan. Adapun kamu meninggialkan monumenmu sendiri di tempat ini, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Yang Linbo mengangguk sedikit dan berpikir keras. Semua yang dia alami saat ini seperti pasir di sungai Gangga baginya. Dia takut bahwa trans akan menjadi gambaran yang dibayangkan oleh pikiran terakhirnya. Namun segera, Yang Linbo menekan ide ini. Dia sangat yakin bahwa ini adalah fakta. Karena, berdasarkan apa yang dia lihat dan dengar, dia tidak dapat membayangkan gambaran seperti itu. Baiklah, kalau begitu silakan mulai, senior. Kata Yang Linbo. Dia memiliki sesuatu di dalam hatinya. Orang tuanya meninggal dan hidupnya penuh dengan kemalangan. Keengganan di dalam hatinya membuatnya lebih bertekad. Panggil aku Taois, mereka biasa memanggilku seperti itu. Suara itu muncul, tetapi sikapnya berubah, seolah-olah telah mengenali Yang Linbo. Master Dao, gumam Yang Linbo, tanpa perlawanan dalam benaknya. Dengar, aku akan menyalakan api takdir untukmu selanjutnya. Kekuatanku yang tersisa hanya dapat menyalakannya selama 10 napas. Adapun kekuatan apa yang bisa kau dapatkan darinya, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kata Master Dao. Yang Linbo tampak serius, tatapan matanya serius. Dia tidak banyak bicara, tetapi menunggu dengan penuh perhatian. Ledakan. Tiba-tiba, bola api menyala di atas langit dunia ini. Dalam sekejap, langit yang berapi-api itu terbakar. Dan dalam pembakaran ini, ada nyala api yang jatuh pada Yang Linbo. Dalam sekejap, Yang Linbo merasa seolah-olah dia sedang diaduk dengan gila-gilaan melalui anggota badan dan pembuluh darahnya oleh suatu kekuatan yang tak terlukiskan. Keras, panas, ganas, seperti matahari yang menembus badannya. Namun, meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, Yang Linbo masih bertahan. Dia menatap bola api itu, takut dia akan melewatkan sesuatu. Pada saat ini, 9 loh batu yang telah menghilang sebelumnya muncul lagi. Di bawah penutup api, 9 loh batu itu tampaknya juga menyala, dan ribuan garis memenuhi loh batu setinggi 10.000 kaki saat api menyala. Setelah beberapa saat, itu seperti magma yang mengalir melalui. Kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang menembus dari bawah ke atas 9 langit. Duar 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 duar, 9 suara berturut-turut, seperti gemuruh penciptaan dunia. 9 hantu juga berkumpul di kehampaan. 9 orang itu melihat ke bawah dari kehampaan, menatap Yang Linbo. Pada saat ini, hati Yang Linbo tampak tercekik, dan jiwanya bergetar. Apakah ini keberadaan tertinggi yang dibawa oleh prasasti batu? Sebuah pikiran panjang muncul di hati Yang Linbo. Namun segera, pikiran ini menghilang. Di atas kehampaan, 9 sosok benar-benar melangkah pada saat yang sama pada saat ini, dan terjun ke dalam api dalam postur yang sangat aneh. Kemudian, bayangan yang sangat agung dan tak terlukiskan muncul di dalam api. Ini adalah makhluk yang sangat aneh, dengan badan ular dan kepala manusia, bertengger di diagram Bagua, dengan matahari dan bulan di pundaknya. Dia memiliki sayap daging di punggungnya, dan kilat melayang di atasnya, bersinar di jiwanya, seperti dewa abadi. Di depan, sosok ini memiliki 6 lengan, dan 3 tangan di sebelah kiri memegang alu berlian besar, bola api hijau, dan pedang merah tua. 3 tangan di sebelah kanan memegang tripod hijau raksasa, lukisan tanpa nama, dan kepalan tangan kosong. Namun, wajahnya sangat kabur, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah matanya yang tertutup. Namun pada saat tertentu, sosok itu tiba-tiba membuka matanya, dan bibirnya sedikit terbuka, seolah-olah dia sedang membisikkan sesuatu. Namun sebelum Yang Linbo bisa mendengar apapun, dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya, dan kemudian matanya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat itu dia pingsan. Di ruang yang tidak diketahui itu, sebuah prasasti batu muncul dari tanah. Meskipun tingginya hanya beberapa kaki, itu sangat nyata, seolah-olah itu telah ada selamanya. Hahaha, apakah kamu tidak mau menyerah? Ingin menaruh harapanmu padanya? Kalau begitu tunggu dan lihat, aku, Pendeta Tao, akan membawanya ke surga. Di pondok jerami, Yang Linbo membuka matanya. Momen itu tampak abadi,
tercetak di jiwanya. Tetapi makhluk seperti itu tampak agung dan tidak dapat dipandang secara langsung. Bahkan jika dia memikirkannya saat ini, dia merasa jiwanya tidak tahan. Hah! Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, dan seluruh badannya terasa sedikit gemetar, seolah-olah dia baru saja keluar dari jurang. Tuan, apakah saya berhasil? Yang Lin bertanya. Ini adalah satu-satunya kudanya. Jadi saat ini matanya menjadi rumit, takut dia akan mendapatkan jawaban yang buruk. Sulit untuk mengatakannya. Secara teoritis, saya belum pernah melihat situasi seperti itu. Katakan padaku dulu, apa yang kamu rasakan? Sebuah suara lemah menjawab. Aku tidak bisa mengatakannya, tetapi aku merasa seperti ada dua api lagi di badanku, satu di jiwa dan satu di dantian. Kata Yang Linbo. Dua benih api. Suara Daoye jelas tergerak. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, bayangkan gambar di api takdir, dan cobalah untuk mengaktifkan benih api di dantianmu. Yang Linbo mengangguk, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan mulai membayangkan sosok itu, sambil mencoba mengaktifkan api kecil di dantiannya. Ledakan. Dalam sekejap, benih api di dantiannya tampak meledak, melahirkan dua aura hitam dan putih. Dalam sekejap, kedua aura ini melintasi badannya dan menyilangi anggota badannya. Yang Linbo hanya merasakan bahwa dantiannya terbakar seperti nyala api yang menyala-nyala, dan panas serta hangus menyebar ke daging dan darahnya, seolah-olah akan melelehkannya. Hanya dalam satu tarikan napas, pembuluh darah Yang Linbo muncul, dan rasa sakit yang hebat mengusirnya, dan seluruh orang itu hampir pingsan. Ini adalah kekuatan generasi kedua, dua aura dewa dan iblis. Pada saat ini, di lautan kesadaran, suara Daoye terkejut. Yang Linbo, tunggu sebentar. Kekuatan ini adalah keberuntungan langit dan bumi. Kamu belum pernah mempraktikkannya. Dengan dua energi ini, aku akan membaptismu selamanya dan membangunkanmu badan petarung yang tak tertandingi. Daoye mengingatkannya dengan suara tergesa-gesa. Pada saat ini, dia juga terkejut dengan pemandangan ini. Dia telah merasakan perubahan di ruang angkasa sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Linbo dapat memperoleh keberuntungan ini darinya. Dalam ingatannya, inilah orang yang memperoleh kekuatan ini pada akhirnya. Tanpa diduga, akhir hidupnya hanyalah milik Yang Linbo. Mendengar pengingat Daoye, Yang Linbo menggertakkan giginya dan berdiri teguh. Dia tahu bahwa ini akan menjadi satu-satunya kesempatannya untuk membalikkan nasibnya. Jika dia selamat, dia akan memiliki dunia di tangannya. Tetapi pada saat ini, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, nyala api kecil di jiwanya juga meledak. Seketika, api itu berubah menjadi matahari, membungkus jiwanya. Rasanya seperti memelihara jiwa di bawah sinar matahari. Kutu Kupret, apakah ini generasi ke-9 dari dewa yang takdir surgawi? Daoye benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia bisa saja bersikap tak terduga di depan Yang Linbo sebelumnya, tetapi dia juga tergerak saat ini. Sekarang dia mengerti bahwa bukan tidak ada yang memilih Yang Linbo. Itu karena ke-9 orang ini semuanya memilih Yang Linbo. Tanpa sadar, dia menatap Yang Linbo lagi. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya. Dia tidak pernah merasakan bakat apapun pada Yang Linbo. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah karakternya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat ini, pemilik 9 prasasti batu semuanya memilihnya. Dia tidak boleh tahu tentang ini, kalau tidak, dia mungkin akan berpura-pura tenang di depanku. Pendeta Tao itu berpikir dalam hatinya, tetapi suaranya penuh dengan keterkejutan. Tetapi Yang Linbo tidak tahu. Pada saat api meledak di jiwanya dipelihara di dalamnya, seperti janin di dalam rahim ibu, yang sangat misterius. Secara bertahap, Yang Linbo jatuh ke dalam kondisi damai, tetapi badannya tampak terlahir kembali. Dia samar-samar dapat melihat warna hitam dan putih di sekitar permukaan badannya. Bahkan dalam proses ini, terdengar suara harimau mengaum, seperti guntur. Waktu berlalu, 2 jam kemudian, malam tiba, dan Yang Linbo terbangun. Apakah ini masih aku? Mata Yang Linbo penuh dengan kejutan. Ini adalah kekuatan yang selalu dia dambakan. Sebelum hari ini, dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Selama dia bisa hidup, dia pasti tidak punya harapan. Dia tidak mengerti ini sebelumnya, tetapi kata-kata Yang Xuansheng sebelumnya membuatnya mengerti segalanya.
Tidak seorang pun di Sia besar ini akan menoleransi dia. Itu hanya tingkat ke-8 dari alam penempaan badan, apa yang begitu menarik tentang itu? Meskipun kamu memiliki berkah dari dua roh dewa dan iblis, kekuatanmu lebih kuat dan jauh melampaui alam yang sama, tetapi itu bukan masalah besar. Pada saat ini, suara Taois muncul lagi. Taois itu berkata, jauh melampaui alam yang sama. Mata Yang Linbo berbinar. Tentu saja, dua roh dewa dan iblis adalah roh yang paling mendominasi di dunia. Kekuatan ini menempa badanmu dan secara alami memberimu kekuatan yang jauh melampaui alam yang sama. Menurut analisisku, kekuatanmu sekarang seharusnya tidak lebih lemah dari puncak alam penempaan badan. Taois itu melanjutkan. Kemudian, dia menjelaskan kepada Yang Linbo pembagian alam kultivasi. Tempering badan, gajah naga, bawaan, tungku, pola dewa, manusia surgawi, ini adalah 6 alam seni bela diri, dan ada 4 alam Taoisme sejati setelahnya, tetapi dia tidak menjelaskannya. Pada saat ini, Yang Linbo memiliki pemahaman tertentu tentang kultivasi. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Taois, mata Yang Linbo perlahan-lahan menunjukkan kilau. Tempering badan tingkat 8, itu sudah cukup. Alam Yang Xuansheng, hanya tempering badan tingkat 9. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo langsung berdiri. Dia akan membunuh seseorang. Salju putih yang berdesir menunda kedatangan malam, dan gunung-gunung serta sungai-sungai tertutup salju, memantulkan jalan di depan. Dan sosok Yang Linbo perlahan menghilang di bawah malam. Pada malam tahun baru, seluruh ibu kota terbenam dalam kembang api, dan suara petasan terus berlanjut, seolah-olah seluruh dunia sedang merayakan. Keluarga yang sama. Selain itu, tidak seperti sebelumnya, keluarga yang tahun ini merayakan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Selain alasan malam tahun baru, ada alasan lain, yaitu tahun ini Yang Linbo tidak bisa datang. Karena alasan ini, keluarga yang tenggelam dalam kegembiraan, dan jamuan makan diadakan di halaman utama saat ini, dan bahkan makan malam tahun baru para pelayan dan pembantu jauh lebih berlimpah. Jarang sekali keluarga yang kita akhirnya mendapatkan kedamaian dalam 10 tahun terakhir. Xuansheng melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Aku kesal saat melihat binatang kecil itu. Jangan sebut-sebut dia. Ini malam tahun baru, jadi jangan membicarakan hal-hal yang tidak beruntung. Pada jamuan makan keluarga, semua orang sangat senang bertemu satu sama lain. Ada puluhan orang di jamuan makan keluarga ini. Meskipun hanya ada orang-orang dari rumah pertama dan kedua, keluarga itu juga makmur. Saudara Xuansheng, aku masih sedikit khawatir. Yang Linbo. Pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba berkata. Waner, Yang Xuansheng, mengerutkan kening dan melotot ke arah Waner. Berbahagialah hari ini dan jangan sebut-sebut orang yang tidak penting itu. Yang Xuansheng menyela gadis itu. Namun, di tempat lain di atas meja, seorang gadis berjubah hitam sedikit mengernyit. Pakaian berbulu hitam itu masih ternoda oleh kepingan salju yang belum mencair, seperti bintang yang bertitik-titik di atasnya. Dia menggendong seekor kucing oranye gemuk di tangannya. Namun, pada saat ini, gerakannya terhenti. Yang Xuansheng, apa yang kamu lakukan? Tanya gadis itu. Kakak Linger, aku tidak melakukan apapun. Yang Xuansheng berdiri dan berkata dengan sikap yang sangat hormat. Tidak melakukan apapun. Mata Yang Linbo linglung, dan kucing oranye itu menyipit saat ini, dengan ekspresi yang sama seperti Yang Linbo. Dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti mereka. Bahkan lebih dingin daripada malam bersalju di malam tahun baru. Tawa dan kegembiraan dalam makan malam seluruh keluarga juga menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat ke sini, dengan ketakutan dalam keraguan mereka. Xuansheng tidak mengatakan apa-apa. Suara Yang Xuansheng terdengar agak tiba-tiba, dan sangat kasar di ruangan yang sunyi ini. Lebih baik kau tidak melakukan apapun, kalau tidak, bahkan jika kau masuk akademi, aku bisa mengalahkanmu kembali ke wujud aslimu. Yang Linbo berkata dengan tenang, dan terus menggerakkan tangannya. Kucing oranye di lengannya menutup matanya lagi. Di lapangan, ada keheningan yang mematikan, dan terdengar suara jarum jatuh. Setelah sekitar 3 tarikan napas, beberapa sosok berjalan keluar dari pintu. Pada malam tahun baru, keluarga yang akhirnya memiliki waktu yang damai. Mengapa mereka tidak bahagia lagi? Sebuah suara berat terdengar.
Ini adalah kepala keluarga Yang Kaixian. Yang Kaixian juga seorang pejabat berjasa yang kembali dari ketentaraan. Meskipun dia sudah tua, dia juga seorang pejabat berjasa yang telah membuat prestasi besar di medan perang. Kultivasinya sendiri secara alami bagus. Ketika dia berbicara pada saat ini, dia dapat menenangkan area tersebut dan mengintimidasi tanpa amarah. Tidak apa-apa, kakek. Itu hanya kakak Linger yang mengajariku. Yang Xuansheng berkata. Baguslah kalau semuanya baik-baik saja. Sekarang semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Yang Kaixian mengangguk. Kemudian, mereka duduk satu per satu. Semua orang berdiri tegak, dengan hati-hati dan penuh hormat, dan baru mulai duduk setelah Yang Kaixian dan wanita tua di sampingnya duduk. Sebelum jamuan makan dimulai, izinkan aku memberitahu kalian dua hal. Pertama, Xuansheng telah disukai oleh guru akademi dan akan masuk akademi setelah festival Lentera. Kedua, ini adalah festival Lentera. Tuan Xia telah memerintahkanku untuk mengawasi eksekusi naga jahat di Gunung Luofu. Setelah hari ini, aku akan membuat persiapan. Aku beritahu kalian sekarang untuk memberitahu kalian bahwa kalian tidak boleh berlarian ketika saatnya tiba. Yang Kaixian berkata dengan enteng. Namun, 3 generasi keluarga yang menjadi bersemangat satu per satu. Sudah lama aku tahu bahwa saudara Xuansheng pasti akan bangkit dari jurang. Sekarang setelah dia masuk akademi, keluarga yang kita merasa terhormat. Hebat, saudara Xuansheng telah masuk akademi. Dengan cara ini, keluarga Yangku memiliki 2 orang di akademi. Bahkan di seluruh ibu kota, hanya ada segelintir keluarga yang dapat melakukan ini. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga yang kita tidak dapat mengangkat kepala kita di ibu kota karena kutu kupret itu. Tetapi setelah hari ini, siapa yang berani menertawakan keluarga yang kita? Murid-murid generasi ketiga berkata dengan wajah merah, menunjuk ke negara itu. Yang Lin Boger sedikit mengernyit, yang tidak selaras dengan kegembiraan semua orang di lapangan. Dia tidak menyukai kata kutu kupret. Yang Xuansheng, di sisi lain, tersenyum. Dia menyukai suara seperti ini. Namun, dia tetap berkata, terima kasih atas pujian kalian, saudara-saudara. Xuansheng harus berusaha mencapai level Sister Linger di akademi secepat mungkin dan menjadi murid utama, sehingga keluarga yang dapat melangkah lebih jauh di kota kekaisaran ini. Yang Xuansheng berkata dengan lembut. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman, dan seseorang segera berdiri dan bersiap untuk berbicara. Namun pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar. Sungguh pemandangan yang membahagiakan. Jika kalian dapat masuk akademi, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Yang. Sayang sekali kalian tidak memiliki kesempatan. Kemunculan suara ini memecah suasana di lapangan. Banyak mata yang berusaha keras untuk melewatinya. Dan senyuman di wajah Yang Xuansheng membeku. Saat berikutnya, dia perlahan berbalik dan melihat sosok Yang Linbo melangkah masuk ke pintu, dengan salju masih menempel di badannya. Tiba-tiba, matanya penuh dengan keheranan, dan kemudian rasa jijik melonjak. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Yang Linbo, kamu tidak Mahtei. Suaranya tiba-tiba dan melengking, dengan kemarahan karena terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang sudah meninggal muncul di hadapannya lagi. Bukan hanya dia, tetapi juga beberapa anak laki-laki dan perempuan menghindari pandangan mereka saat ini. Beberapa orang bahkan tidak bisa duduk dengan tenang di kursi mereka dan mulai bersembunyi di balik orang-orang. Bagaimana mungkin orang yang seharusnya sudah meninggal di salju berdiri di sini dengan utuh? Aku tidak Mahtei, apakah kamu kecewa? Yang Linbo menatap Yang Xuansheng dengan tenang. Yang Xuansheng tidak mengatakan apa-apa, matanya bersinar dengan ganas. Kemahteihan, Yang Linbo, apa yang terjadi? Pada saat ini, Yang Lin Boger berdiri dan mendatangi Yang Linbo. Aku baik-baik saja, kakak Linger. Yang Linbo terkekeh dan menghiburnya. Yang Lin Boger, satu-satunya orang di seluruh keluarga yang dekat dengannya. Apakah Yang Xuansheng melakukan sesuatu? Jika demikian, beritahu aku dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Yang Lin Boger berkata dengan dingin, dan seolah-olah karena perubahan suasana hatinya, jubah bulu hitam di badannya juga menjadi lebih ganas. Pada saat ini, karena kata-kata Yang Lin Boger, wajah orang-orang di keluarga yang berubah lagi, terutama orang-orang yang duduk di meja yang sama dengannya sebelumnya, dan dia mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin memukul Yang Xuansheng kembali ke bentuk aslinya.
Aku akan menanganinya sendiri. Yang Linbo memegang Yang Linboger. Kamu, mata Yang Linboger terkejut, tetapi kemudian dia sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk perlahan. Baiklah, kamu lakukan saja, dan aku akan mengurus sisanya. Yang Linboger berkata, mundur selangkah. Kalimat ini membuat semua orang di lapangan tampak ketakutan. Tidak ada yang meragukan kata-kata Yang Linboger. Dia memiliki kemampuan. Yang Linbo mengangguk, lalu perlahan melangkah maju dan menatap mata Yang Xuansheng. Ekspresi Yang Xuansheng acuh tak acuh, dan dia menyerah untuk berpura-pura. Yang Linbo, bukankah hidup itu baik? Yang Xuansheng menggertakkan giginya dan berkata, setiap kata penuh dengan kemarahan. Hidup itu baik, tetapi tidak baik jika kamu masih hidup. Yang Linbo menjawab, dia berhenti kata demi kata, dengan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hati Yang Xuansheng tergerak, dan entah mengapa, dia merasakan kengerian yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya saat ini. Namun segera, dia menahannya. Ini adalah keluarga Yang. Dia adalah anak dari keluarga Yang, dan dia adalah seorang jenius yang akan memasuki istana. Apa yang bisa dilakukan oleh Yang Linbo? Segera, dia berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jangan lupa, ini adalah keluarga Yang. Matanya penuh dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya tidak lagi disembunyikan. Aku tahu, tetapi ini tidak bertentangan dengan keinginanku untuk membunuhmu, kata Yang Linbo. Begitu ini dikatakan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Yang Linbo. Tidak ada yang mengerti dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Yang Xuansheng tertawa lebih keras. Hahaha, membunuhku, hanya mengandalkanmu, kutu kupret. Yang Xuansheng tertawa liar, membunuhnya. Itu mimpi yang bodoh. Anggota keluarga yang lainnya di ruangan itu secara alami tertawa dengan sarkasme. Namun, pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Yang Linbo, dan saat berikutnya, dia meninju langsung. Kecepatannya begitu cepat sehingga melampaui reaksi semua orang. Yang Xuansheng juga tidak bereaksi. Dia masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan Yang Linbo lagi. Namun, perlahan-lahan, matanya membeku. Hanya bayangan tinju yang tersisa. Bang! Saat berikutnya, kekuatan besar mendarat langsung di jantungnya. Duar! Dengan dentuman keras, Yang Xuansheng jatuh langsung beberapa kaki jauhnya. Puff! Seteguk darah menyembur keluar. Pukulan ini sangat mendominasi, membuat organ dalamnya tidak teratur, dan bahkan dalam hal kekuatan, itu lebih kuat darinya. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Yang Xuansheng terkejut dan menatap Yang Linbo dengan tidak percaya. Jelas bahwa dia masih sia-sia yang hidup dan matenya dapat dia putuskan beberapa jam yang lalu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Yang Linbo tidak menanggapi, tetapi perlahan berjalan di depan Yang Xuansheng dan menatapnya. Sama seperti pemandangan di angin dan salju sebelumnya. Namun, pada saat ini, identitas mereka terbalik. Kau, apa yang akan kau lakukan? Yang Xuansheng menatap Yang Linbo dengan wajah dingin dan merasa takut. Dalam keadaan tak sadar, ia benar-benar merasa bahwa kematiannya sudah dekat. Bahkan pada saat ini di keluarga Yang, bahkan pada saat ini ia adalah orang jenius dari keluarga Yang. Ada harga yang harus dibayar untuk melakukan kesalahan. Jika kau ingin aku mati, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Yang Linbo berkata dengan lembut, tetapi dalam ketenangan ini, ada niat membunuh yang menembus tulang-tulangnya. Suara Yang Linbo bergema di ruangan itu. Semua orang menatap dan mengerutkan kening, kemarahan terjalin di mata mereka. Beraninya dia, siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan hal yang sembrono seperti itu di keluarga Yang? Yang Linbo, kamu berani menyerang saudara Xuansheng, apakah kamu tidak ingin hidup? Kamu berani bertindak liar di keluarga Yang, siapa yang memberimu keberanian? Kamu benar-benar pantas mati, tidak tahu berterima kasih, jika bukan karena kebaikan keluarga Yang, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup sampai sekarang? Ruangan itu kacau, dari Yang Long Qiao, rumah tertua keluarga Yang Long Ye, rumah kedua, hingga generasi ketiga keluarga Yang, mereka semua berbicara, menuduh dan memarahi. Seolah-olah apa yang dilakukan Yang Linbo sekarang adalah bid'ah,
dikutuk oleh ribuan orang, dan tidak dapat ditoleransi oleh surga. Yang Linbo acuh tak acuh, hanya menatap Yang Xuansheng dengan tenang. Lalu, sebuah telapak tangan jatuh. Jepret, tamparan keras itu sangat mengejutkan, mengalahkan semua suara lainnya. Semua suara menghilang, dan mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Tidak tahu berterima kasih. Yang Linbo mensibir. Keluarga yang memecah belah keluarganya, memisahkannya selama 10 tahun, dan membuatnya kesepian selama 10 tahun, diejek oleh orang lain. Apakah ini dianggap sebagai bantuan? Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya sedingin darah, dan semburat merah yang menyebar membuatnya tampak seperti binatang buas yang marah saat ini. Kamu benar-benar berani mengatakan ini. Suara Yang Linbo serak, seperti darah yang menangis, dan kemarahan yang telah terpendam dalam hatinya selama 10 tahun akhirnya meledak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi keluarga yang secara langsung. Saya telah menukar 10 tahun perpisahan dan penderitaan keluarga saya dengan keluarga yang Anda yang tak terkalahkan dan posisi tertinggi para menteri. Apakah ini yang Anda sebut bantuan? Yang Linbo mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah semarah ini seperti saat ini. Darah mengalir kembali. Dua roh dewa dan iblis dalam badannya tampaknya terpengaruh oleh perubahan emosinya dan menjadi liar di dalam badannya. Semua orang di keluarga yang terdiam. Mereka tentu saja telah mendengar tentang apa yang terjadi tahun itu. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yang Linbo saat ini, mereka merasa terkejut. Beraninya orang rendahan ini mengucapkan kata-kata ini di sini. Apakah dia tidak ingin hidup? Siapa yang bisa kau salahkan? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki ibu penyihir. Itu sudah cukup. Dia penyihir, dan kau kutu kupret. Jangan lupa, jika bukan karena wajah kakek, tidak ada satupun dari keluargamu yang terdiri dari 3 orang yang akan selamat. Seseorang berkata dengan dingin. Mencari sumber suara, ini adalah putri tertua dari rumah kedua keluarga Yang Cuksue. Dia juga saudara perempuan Yang Xuansheng. Yang Linbo mensibir, dan dalam sekejap, dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Yang Xuansheng memuntahkan darah dari mulutnya, dengan kotoran. Yang Linbo, Yang Xuansheng menggertakkan giginya, ingin memotong Yang Linbo menjadi beberapa bagian. Dia sangat menyesal saat ini. Jika dia tahu saat ini lebih awal, dia pasti akan membunuh Yang Linbo hari ini. Namun, Yang Linbo mengabaikan maksudnya saat ini, dan menatap Yang Cuksue. Teruslah bicara, aku mendengarkan. Jika kamu mengatakan sepatah kata, aku akan menamparnya. Yang Linbo mengucapkan kata demi kata. Yang Cuksue memiliki wajah dingin, menatap Yang Linbo dengan matanya, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Yang Linbo seperti binatang buas yang telah keluar dari kandang, tak kenal takut dan gila. Binatang buas, kamu sangat lancang. Di mana menurutmu ini? Ini adalah keluarga Yang. Suara lain muncul. Ini adalah kepala rumah kedua dari keluarga Yang Longye, yang juga merupakan ayah dari Yang Xuansheng. Mata Yang Linbo berubah jadi apa? Dia tidak takut di dalam hatinya. Ketika dia datang ke keluarga Yang hari ini, dia memikirkan situasi yang akan dia hadapi. Dia berani bersikap tidak bermoral, jadi dia secara alami mengandalkan sesuatu. Bagaimana? Hati Yang Longye mendidih, dan niat membunuh hampir menjadi substansi. Yang Xuansheng adalah putranya. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengolahnya. Hari ini seharusnya menjadi harinya untuk menjadi terkenal, tetapi dia mengalami penghinaan besar. Dia bahkan dapat merasakan bahwa Yang Xuansheng terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, itu mungkin memengaruhi latihannya di masa depan. Saat berikutnya, dia mondar-mandir dan melintas, dan badannya berubah menjadi sosok. Berlututlah. Suaranya jatuh di udara dan bergema di ruangan itu. Tiba-tiba, semua orang di lapangan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Kemudian, mereka memandang Yang Linbo dengan ejekan. Ini adalah tekanan dari alam tungku. Tidak peduli seberapa merajalelanya Yang Linbo, dia harus berlutut dengan patuh di depan kekuatan seperti itu. Dan Yang Linbo, pada saat ini, merasakan tekanan besar datang padanya. Tenggorokannya tajam, dan lautan kesadarannya seperti lautan yang mengamuk. Tekanan yang sangat besar membuat kakinya kehilangan tumpuan,
seolah-olah dia akan merangkak di depan kekuatan ini. Tidak bisa berlutut. Mata Yang Linbo berseri-seri merah. Dia tidak boleh menundukkan kepalanya. Dia bertahan dengan susah payah. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya seperti debu di depan musuh-musuhnya seperti sebelumnya? Api keteguhan hati menyala di dalam hatinya. Ledakan. Pada saat ini, api itu sepertinya merasakan keinginannya. Energi ilahi di badannya menjadi gila dan mengalir melalui anggota badannya. Saat energi ilahi mengalir, tekanan itu runtuh dalam sekejap dan menghilang. Tidak hanya itu, pada saat ini, matahari yang membungkus jiwanya di dalam pikirannya juga meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya bersinar di mana-mana, dan keakraban itu menenangkan turbulensi di lautan kesadarannya. Tiba-tiba, Yang Linbo menjadi rileks secara fisik dan mental. Saat berikutnya, dia mendongak dan menghadap Yang Longye. Keduanya saling memandang. Ada keteguhan hati dan bahkan sedikit ejekan di matanya. Bagaimana mungkin? Yang Longye terkejut. Adegan ini tampak aneh baginya. Dia adalah makhluk di alam tungku, dengan tungku di badannya bergolak dan darah seperti gunung. Bahkan para kultivator di alam bawaan harus menundukkan kepala mereka di bawah tekanan aura ini dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi Yang Linbo sekarang dengan mudah menyelesaikannya dan bahkan berani menghadapinya. Terutama ketika dia melihat ketegasan di mata Yang Linbo, hatinya bahkan lebih terluka. Untuk waktu yang lama, di mata mereka, Yang Linbo hanyalah makhluk rendahan yang memberi mereka hidup dan mati. Tetapi sekarang, makhluk yang dulunya bahkan tidak akan meliriknya dua kali sebenarnya berteriak pada mereka. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah beberapa martabat yang melekat di hatinya terkoyak. Perasaan ini membuatnya lebih ingin membunuh. Demikian pula, pada saat ini, Yang Kaixian, kepala keluarga Yang, dan Yang Longqiao dari rumah besar itu tiba-tiba mengecilkan pandangan mereka di kursi utama. Tanpa bersuara, mereka saling memandang. Adapun anggota keluarga yang lainnya, mereka secara alami tidak dapat melihat perubahan saat ini. Mereka masih mensibir, menunggu untuk melihat pemandangan Yang Linbo berlutut dan memohon belas kasihan. Namun tiba-tiba, tepat saat mereka berfantasi, suara yang familiar muncul di telinga mereka lagi. Jepret, sebuah tamparan keras mendarat di lapangan. Kemudian, raungan Yang Xuansheng terdengar. Yang Linbo, Yang Linbo, kamu pantas mati. Aku seharusnya tidak berbelas kasih hari ini. Aku seharusnya mengambil nyawamu secara langsung. Mata Yang Xuansheng merah, dan penghinaan yang luar biasa membuatnya sangat marah. Selain itu, dia terluka parah oleh Yang Linbo. Di bawah faktor ganda, dia bahkan lebih marah dan ingin mencabik-cabik Yang Linbo. Semua orang di keluarga Yang tampak linglung. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi, mereka menatap pemandangan di depan mereka. Mengapa ini terjadi? Bahkan jika orang sekuat itu mengambil tindakan, dia tidak bisa menekannya. Namun, mata Yang Linbo tidak berubah sama sekali. Dia menatap Yang Longye, jadi, bahkan jika kamu mengambil tindakan, apa yang bisa kamu lakukan? Yang Linbo bertanya balik. Pada saat ini, depresi di hatinya mulai mengendur. Setelah terakumulasi selama 10 tahun, dia akhirnya mendapatkan kembali napasnya. Mata Yang Longye seperti embun beku, menatap Yang Linbo, bukankah baik untuk hidup? Bukankah baik untuk menjadi sia-sia? Kamu harus datang untuk menemukan rasa keberadaan, dan berani memprovokasi keluarga Yang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Yang Longye berkata dengan suara yang dalam. Niat membunuhnya tidak pernah terkendali, dan dia ingin mengalahkan hati Yang Linbo. Tetapi Yang Linbo tampaknya tidak memiliki persepsi, dan berkata, jangan berani-beraninya kau. Wow, seluruh pengadilan menjadi gempar, terutama generasi ketiga dari murid-murid keluarga Yang, mata mereka bahkan lebih marah. Apa yang dia andalkan untuk berani mengatakan bahwa mereka, keluarga Yang, tidak berani membunuhnya? Setidaknya, hari ini, di keluarga Yang, kau tidak berani. Yang Linbo melanjutkan. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri dan melihat sekeliling ruangan. Tetapi kau tahu lebih baik dariku bahwa alasan aku hidup bukanlah karena keluarga yang baik hati, tetapi karena kau tidak dapat menanggung konsekuensi dari kematianku. Jadi, bahkan jika kau ingin aku mati, kau hanya dapat meminta Yang Xuansheng untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas.
Tetapi, ada harga yang harus dibayar untuk melakukan hal yang salah. Yang Lin Bo menghadapi seluruh keluarga yang sendirian, tanpa rasa takut. Dan inilah yang diandalkannya. Meskipun hari itu 10 tahun lalu merupakan hari yang berat baginya, kini ia mengerti bahwa ayahnya sangat kuat dan terpaksa meninggalkan Beijing hanya karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika ia benar-benar meninggal di ibu kota ini, tidak akan ada lagi belenggu yang dapat mengikat ayahnya. Dan keluarga yang tidak dapat menanggung akibat itu. Sesaat, saat suara Yang Lin Bo jatuh, seluruh ruangan menjadi sunyi. Hanya beberapa orang yang lebih muda dari Yang Lin Bo yang tampak tercengang, tidak tahu apa yang dikatakan Yang Lin Bo saat ini. Cukup, pada saat ini, Yang Kaixian berbicara perlahan. Ia menatap Yang Lin Bo dengan tatapan aneh di matanya dan rasa jijik yang sangat rumit. Kau seharusnya tidak datang ke keluarga Yang. Apakah kau pikir kau dapat mengubah segalanya dengan datang ke keluarga Yang untuk membuat keributan dan mengandalkan keberanianmu? Terlalu naif. Yang Kaixian berkata dengan ringan tanpa gejolak emosi apapun. Yang Lin Bo mengubah perilakunya yang biasa dan mengangguk, berkata, kau benar. Keberanian seorang diri tidak dapat mengubah apapun. Namun, beberapa hal harus dipertahankan. Meskipun keluarga yang kuat, mereka tidak dapat menutupi matahari yang panik. Daxia mengancam dunia, tetapi mereka tidak dapat menekan kesombonganku. Beberapa hal yang menjadi hutangku, tentu saja aku akan mengambilnya kembali. Misalnya, hutang keluarga Yang-mu. Yang Lin Bo berkata, tetapi saat suaranya jatuh, matanya bersinar dengan niat membunuh, berbalik dan meninju jantung Yang Xuansheng. Kresek, krek, suara patah tulang menyebar ke seluruh ruangan. Dan Yang Xuansheng, saat ini, matanya selebar harimau. Namun, dalam sekejap, kilau di matanya berangsur-angsur menghilang. Keengganan dan penyesalan yang tak berujung memenuhi hatinya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya hancur dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Aku tidak mau. Mulut Yang Xuansheng menyemburkan darah. Dia masih berfantasi bahwa setelah memasuki akademi, dia akan menjadi kebanggaan generasi muda. Namun, semuanya hancur dengan munculnya Yang Lin Bo. Yang Lin Bo dengan tenang menatap Yang Xuansheng yang sedang sekarat, dan berkata, dulu aku tidak mau menyerah. Yang Xuansheng mendengarkan, seolah-olah dia kembali ke adegan di salju lagi, kembali ke adegan dirinya yang sombong dan menindas Yang Lin Bo. Namun itu hanya sesaat, dan vitalitasnya berangsur-angsur menghilang. Nyawanya akhirnya melayang pada malam tahun baru di malam bersalju ini. Saat ini, seluruh keluarga yang masih tenggelam dalam keheranan, terkejut dengan pemandangan ini. Xuansheng. Setelah beberapa saat, suara Yang Longye muncul lagi. Dan kemudian beberapa saat kemudian, niat membunuh di matanya benar-benar pecah. Benih jahat, mahteilah untukku. Dia tidak bisa lagi menakut-nakuti dirinya sendiri saat ini. Meskipun dia tahu apa yang ditakuti keluarga Yang. Namun saat ini, kemahtihan Yang Xuansheng seperti sambaran petir baginya, dan darahnya melonjak, dan dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Niat membunuh yang melonjak seperti longsoran salju, mengalir deras. Tungku darah Yang Longye melonjak, dan saat suara itu jatuh, bayangan tinju dengan niat menjungkir balikan sungai dan membelah gunung meledak. Itu menuju langsung ke Yang Lin Bo. Wajah Yang Lin Bo tenang, dia tidak panik. Energi ilahi dan iblisnya mengalir, jiwanya bersinar, dan dia berdiri diam di bawah tekanan. Jika orang yang kuat di alam tungku benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak bisa menolak. Tentu saja, dia tidak mencari kemahtihan, tetapi dia tahu bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pada saat kekuatan ini akan jatuh, bayangan hitam melintas dan berdiri di depan Yang Lin Bo. Itu adalah Yang Lin Boger. Dia memegang kucing oranye di satu tangan dan mendorong telapak tangannya ke udara dengan tangan lainnya. Ledakan. Dalam sekejap, auranya tak terkendali, tungku berguncang, darah dan ki saling terkait, dan dia juga memainkan kekuatan untuk menghancurkan ribuan pasukan. Ledakan. Kekuatan keduanya saling terkait. Kekuatan yang melonjak seperti gelombang besar ribuan kaki, menghilang dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang, dan seluruh rumah hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap. Dan sosok Yang Longye terhuyung dan mundur beberapa kaki. Pada akhirnya, Yang Longqiaolah yang mengambil tindakan dan menangkapnya, dan kemudian dia menjadi stabil. Paman kedua, apakah kamu lupa bahwa aku berkata aku akan membelanya? Yang Lin Boger berkata dengan dingin,
dengan napas dingin, dan jubah hitam di badannya menjadi seperti bilah tajam saat darah dan ki-nya naik, dan setiap bulu bersinar dengan cahaya dingin. Suaranya dingin di musim dingin, bergema di angin dan salju, dan tidak pernah menghilang. Anggota keluarga yang di lapangan juga terbangun pada saat ini. Tiba-tiba, mereka semua tampak panik. Melihat kekacauan di lapangan, mata mereka menjadi sangat rumit. Melihat Yang Xuansheng, yang sudah terbaring di tanah tanpa kehidupan, mereka merasakan hawa dingin. Dia, benar-benar berani membunuh seseorang di keluarga Yang, dan dia adalah kebanggaan keluarga Yang mereka. Senger, kakak. Pada saat ini, dua seruan lagi muncul di tempat kejadian, dan kemudian dua suara datang, tajam dan sedih. Kemudian, seorang wanita dan Yang Cuksue berlari menuju badan Yang Xuansheng. Yang Lin Boger tidak menghentikan mereka, tetapi hanya menatap Yang Longye dengan acuh tak acuh. Senger, sengerku. Wanita itu menangis sampai kehilangan suaranya, sedikit sedih. Dia adalah nyonya rumah kedua dari keluarga Yang, ibu dari Yang Xuansheng, Jiang Suelian. Dosa apa? Beraninya kau membunuh seseorang. Di meja utama, wanita tua dari keluarga Yang juga memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, marah, dan bahkan terlalu marah, dan langsung pingsan. Nyonya tua, nenek, beberapa sosok bergegas datang, dan pemandangan menjadi lebih kacau. Tetapi Yang Linbo tidak tergerak, hanya menonton semuanya dengan tenang. Kasih sayang keluarga mereka, tidak ada hubungannya dengan dia. Dasar kutu kupret, kau benar-benar membunuh sengerku, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Jiang Suelian berbalik, matanya penuh dengan keganasan, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Yang Linbo. Saat berikutnya, dia menerkam langsung ke Yang Linbo. Tetapi dia tidak berlatih, dan dia telah dimanjakan selama bertahun-tahun, jadi kekuatan seperti itu tidak ada artinya bagi Yang Linbo. Yang Linbo menginjak kaki kanannya, dan kekuatan penempaan badan tingkat ke-8 bergetar di badannya. Itu langsung mengejutkan punggungnya. Yang Linbo tidak membunuh lagi. Dia memiliki niatnya sendiri dalam membunuh Yang Xuansheng hari ini, tetapi dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Pada saat ini, Yang Kaixian akhirnya berdiri dari kursi utama. Dia menepis salju di pakaiannya dan melangkah maju perlahan. Dan dalam langkah ini, tekanan besar muncul entah dari mana. Yang Lin Boger mengerutkan kening dan mundur selangkah. Kucing oranye di lengannya menjerit, mengangkat kepalanya, dan menatap Yang Kaixian dengan ketakutan. Dan Su Yue merasa darah dan ki-nya melonjak tak terkendali, dan bahkan dua ki dewa dan iblis tidak dapat menahannya. Engah. Dalam sekejap, dia menyemburkan seteguk darah, dan badannya meledak kembali beberapa kaki. Darah menodai salju putih tebal dan menggulung angin yang mencurigakan. Datang untuk menagih hutang. Aku meremehkanmu. Yang Kaixian berbicara lagi, tetapi itu sangat dingin. Tentu saja, dan ini baru permulaan. Tatapan mata Yang Linbo tegas, dan dia tidak takut bahkan jika Yang Kaixian mengambil tindakan sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tatapan mata Yang Kaixian terbuka dan tertutup, seperti cahaya redup jurang, yang membuat orang gemetar ketakutan. Saat dia menatap Yang Linbo merasa seolah-olah dia sedang menghadapi jurang dan akan ditelan. Namun, segera, saat dua energi dewa dan iblis dan matahari di lautan kesadaran berputar dan menyebarkan cahaya ilahi, perasaan ini menghilang. Saat berikutnya, dia menatap Yang Kaixian dan berkata-kata demi kata. Kamu tidak berani. Dia tidak tahu di alam mana ayahnya berada, tetapi selama tidak ada seorang pun di ibu kota yang dapat menekannya, tidak ada yang berani membunuhnya secara terang-terangan. Karena alasan inilah Yang Xuansheng menggunakan metode ini sebelumnya, dan membiarkannya mati di tengah angin dan salju dengan dalih melangkah ke kuil Wuwang. Itu juga karena dia terlalu naif dan mempercayainya. Namun, karena kematian itulah dia memiliki masa kini. Yang Kaixian terdiam, menatap Yang Linbo dengan mata tak kenal takut, dia menarik napas dalam-dalam. Kamu masih terlalu naif. Jika kamu ingin melakukan sesuatu di dunia ini, tidak ada yang tidak berani kamu lakukan. Dia berkata dengan ringan, dan berjalan ke Yang Xuansheng selangkah demi selangkah. Karena kamu tidak mau menerima nasibmu, maka aku dapat memberitahumu berita lain. 5 bulan kemudian, Tuan Xia akan mempersembahkan kurban kepada leluhurnya, dan orang-orang dari istana surgawi iblis kerajaan Chu juga akan datang. Pada saat itu, kuil Wuwang seharusnya sangat ramai.
Apakah kamu tidak mau? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu dapat mengubah nasibmu melawan kehendak surga. Yang Kaixian berkata, dan kemudian perlahan mengangkat Yang Xuansheng. Juga, kamu telah membunuhnya sekali, dan dia telah membalasmu. Mengenai apa yang kamu inginkan di masa depan, keluarga yang akan selalu ada untukmu. Begitu suaranya jatuh, Yang Kaixian memeluk badan Yang Xuansheng dan berbalik. Yang Linbo terdiam, mengerutkan kening. Kata-kata Yang Kaixian membuatnya merasa mendesak. Dia tidak mengerti mengapa Yang Kaixian mengatakan ini padanya. Meskipun dia yakin bahwa keluarga yang tidak akan berani membunuhnya secara terbuka. Mengenai mengambil tindakan, dengan Yang Linboger di sini, selama Yang Kaixian tidak mengambil tindakan, tidak akan ada krisis hidup dan mati. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kaixian tidak mengambil tindakan, tetapi malah mengatakan ini kepadanya. Lambat laun, matanya linglung. Tetapi lebih dari itu mendesak. Mei, pemujaan leluhur, kuil Wuwang, istana surga iblis. Dia bergumam dalam hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tebakan yang mengerikan muncul di benaknya, dan bahkan matanya pun menjadi tumpul. Sampai Yang Linboger mendatanginya dan berteriak, "Jangan pergi dulu." Yang Linbo terbangun dari tebakannya. Yang Linbo tiba-tiba terbangun dan mengikuti Yang Linboger keluar dari keluarga Yang. Bagaimanapun, dia sudah menunjukkan sikapnya hari ini, dan dia sudah membunuh Yang Xuansheng. Depresi di hatinya pun sirna, dan tujuannya telah tercapai, yang sudah cukup. Yang Linbo, apakah kamu sudah membangkitkan kekuatan yang ditinggalkan bibimu untukmu? Di jalan, Yang Linbo dan Yang Linboger berjalan berdampingan, tidak terlalu cepat. Mata Yang Linbo bergerak sedikit, dan dia tidak berbicara, hanya menatap Yang Linboger. Kekuatan apa yang ditinggalkan ibunya? Kakak Linger, apa yang kamu bicarakan? Kekuatan apa yang ditinggalkan ibuku untukku? Yang Linbo bertanya dengan bingung. Bukankah begitu? Lalu bagaimana kamu berlatih, dan bahkan memiliki kekuatan seperti ini dalam satu hari? Yang Linboger berhenti dan menatap Yang Linbo dengan penuh arti. Yang Linbo. Pertanyaan ini membuat Yang Linbo terdiam. Yang Linbo tidak bisa menjelaskan keberadaan Dao Ye, juga tidak bisa menjelaskannya. Nak, katakan padanya bahwa kamu memiliki setetes darah abadi di badanmu antara hidup dan mati, dan kemudian kamu memiliki kekuatan ini. Pada saat ini, suara Dao Ye muncul. Darah abadi. Yang Linbo tertegun. Tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, merasakan tatapan Yang Linboger, dia langsung menjelaskan apa yang dikatakan Dao Ye. Yang Linboger tiba-tiba menyadari darah abadi. Itu benar, tetapi sungguh konyol bahwa Yang Xuansheng merencanakan begitu keras dan membuatmu bahagia. Kata Yang Linboger, Kakak Linger, apa sebenarnya darah abadi? Yang Linbo bertanya balik. Meskipun Dao Ye memintanya untuk menjelaskan, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ini. Dan melihat penampilan Yang Linboger saat ini, jelas bahwa dia mengetahui kekuatan ini. Masalah ini agak rumit, Yang Linboger berkata, dengan sedikit kesedihan di matanya. Ini yang dikatakan paman ketigaku sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa kamu memiliki kekuatan yang ditinggalkan untukmu oleh dia dan bibiku. Tetapi butuh waktu untuk menyempurnakannya. Hanya ketika itu sepenuhnya terintegrasi, kamu dapat mulai berlatih. Jika kamu berlatih dengan paksa, itu mungkin menjadi surat perintah kematianmu. Ini juga alasan mengapa aku tidak pernah membawamu berlatih sebelumnya. Kata Yang Linboger. Yang Linbo berpikir sejenak. Penjelasan Yang Linboger ambigu, tetapi wajar untuk memikirkannya. Yang Linboger hanya beberapa tahun lebih tua darinya. 10 tahun yang lalu, dia hanya seorang gadis berusia 10 tahun. Bahkan jika ayahnya memberitahunya, dia tidak bisa memberitahunya terlalu banyak. Sepertinya aku masih harus mencari jawaban dari Guru Tao. Yang Linbo berpikir dalam hati. Pada saat ini, Yang Linboger berkata lagi, menyela renungan Yang Linbo. Tapi sekarang kamu sudah bisa berlatih, aku bisa membawamu ke istana sekolah. Kata Yang Linboger. Istana sekolah. Yang Linbo mengerutkan kening. Tiba-tiba, banyak sosok muncul di benaknya. 10 tahun yang lalu, seseorang dari akademi mengambil tindakan. Kenapa kau tidak mau? Yang Linboger bertanya balik, nadanya sedikit marah. Meskipun ada banyak sekte di Daxia, hanya sekte Dao, sekte Buddha, dan akademi Tiandi yang dapat dianggap sebagai kelas 1.
Akademi Tiandi adalah yang terkuat di antara ketiganya. Berapa banyak jenius yang telah berusaha sekuat tenaga untuk masuk. Apakah kau masih tidak mau? Yang Lin Boger berkata dengan tidak senang. Dia merasa bahwa Yang Linbo tiba-tiba mendapatkan kekuatan seperti ini dan sedikit sombong, dan bahkan tidak mendengarkan kata-katanya. Yang Linbo tersenyum pahit. Dia tidak menjelaskan bahwa Yang Lin Boger tidak tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Dia takut itu akan memengaruhi Yang Lin Boger jika dia memberitahunya, jadi dia hanya bisa berkata, "Saudari Linger, justru karena akademi itu begitu transenden sehingga kupikir aku mungkin tidak bisa masuk." Heh, teruslah mengada-ada. Yang Lin Boger tidak mempercayainya dan mensibir. "Aku telah menjagamu selama 10 tahun. Apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan pikiranmu dariku? Reaksimu tadi sudah menjelaskan semuanya. Kau menolak." Yang Lin Boger melanjutkan. Yang Linbo menghela napas dan berkata sambil tersenyum, "Aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari kakak Linger. Tapi aku benar-benar tidak ingin masuk akademi." "Kenapa?" Yang Lin Boger bertanya. Yang Linbo berpikir sejenak dan berkata, "Kakak Linger, kau tahu, aku hidup dengan nama putra penyihir, dan seluruh kota Senwu menolak untuk menatapku langsung ke mata. Jika aku masuk akademi, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi." Mata Yang Lin Boger berkedip. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kau masuk akal. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan, tetapi dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan bertindak terlalu jauh." Yang Linbo menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak takut pada mereka, aku takut aku tidak bisa tidak membunuh mereka." Yang Lin Boger. Dia menatap Yang Linbo, tetapi dia tidak meragukan apa yang dikatakan Yang Linbo. Dia bahkan berani masuk ke keluarga Yang sendirian dan memukuli Yang Xuansheng sampai mati di depan semua orang di keluarga Yang. Jika seseorang di akademi mengatakan sesuatu yang memalukan kepadanya, Yang Linbo mungkin tidak berani membunuhnya. Namun, segera, matanya menjadi tenang. Jika benar-benar ada seseorang yang buta, bunuh saja dia. Pupil mata Yang Linbo bergerak, bertemu dengan tatapan Yang Lin Boger. Setelah menarik napas, dia mengangguk. Meskipun dia memiliki dendam terhadap akademi, dia tidak ingin mengecewakan Yang Lin Boger. Bagaimanapun, dia mampu bertahan selama bertahun-tahun ini dengan bantuan Yang Lin Boger. "Baiklah, begini saja, kamu simpan koin perak ini dulu. Aku akan kembali ke keluarga Yang untuk melihat apa yang terjadi." Melihat Yang Linbo setuju, Yang Lin Boger tersenyum. Yang Linbo mengangguk. Dia juga ingin kembali ke gubuknya dan menanyakan sesuatu kepada kakeknya. Ngomong-ngomong, kakek kemungkinan besar akan mengambil tindakan dan menggunakan beberapa kekuatan untuk menghidupkan kembali Yang Xuansheng, dan dia juga akan memasuki akademi, jadi kamu harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Yang Lin Boger berkata lagi. Yang Linbo tertegun, dan cahaya yang ganas melintas di matanya. Pada saat ini, dia teringat dengan apa yang dikatakan Yang Kaixian sebelumnya. Kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang dimaksudnya. Jika dia tidak mati, maka bunuh saja dia lagi. Pikirnya, namun dia tidak mengatakannya, hanya mengangguk dengan tenang, "Saya mengerti, Saudari Linger." Yang Lin Boger tidak tinggal lama. Bagaimanapun, keluarga Yang pasti sedang kacau sekarang, dan dia juga ingin melihat sikap keluarga Yang. Yang Linbo bergegas kembali ke gubuknya. "Tuan Dao, apa itu darah abadi?" Yang Linbo langsung ke intinya. Karena ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dia tentu ingin tahu. Itu bukan hal yang hebat, tetapi hanya setetes darah makhluk. Tuan Dao berkata dengan tidak setuju. Yang Linbo merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak meragukan pendapat Tuan Dao, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah warisan dari orang tuanya, jadi Yang Linbo tentu saja sangat peduli. Namun, saat ia hendak membantah, Dao Ye berkata lagi, "Namun, kekuatan ini juga menarik. Kekuatan ini benar-benar membuka meridian lain di badanmu." Dao Ye berkata dengan santai. Membuka meridian. Yang Linbo bahkan lebih bingung. Badan manusia memiliki anggota badan dan tulang, dan 8 meridian yang luar biasa tampaknya konstan, dan ini berlaku bagi orang biasa. Bisakah kekuatan eksternal mengubah badan manusia? Namun, Dao Ye tidak menanggapi, tetapi hanya berkata pada dirinya sendiri, "Hah? Mengapa jalan ini sedikit familiar?" Yang Linbo mengerutkan kening, merasa terhina. "Aku memanggilmu kakek dengan sangat serius,
apakah kau benar-benar memperlakukanku sebagai cucumu? Tiba-tiba, nada bicara Dao Ye berubah. Sial, bukankah ini badan abadi generasi ke-9? Pikiran Yang Linbo berfluktuasi dengan perubahan suasana hati Dao Ye. Ketika kata-kata Dao Ye jatuh, Yang Linbo dapat dengan jelas merasakan bahwa emosi Dao Ye penuh dengan ketidakpercayaan. Sungguh takdir, nak, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Sang Taois, terkadang akan melakukan kesalahan. Meskipun kekuatan yang ditinggalkan oleh orang tuamu biasa-biasa saja, itu dapat digunakan sebagai pemicu untuk membantumu mengembangkan badan yang tak terkalahkan. Sang Taois menjadi bersemangat. Sekarang dia merasa bahwa dia dapat berakhir dengan Yang Linbo karena dia dipengaruhi oleh 9 generasi. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi kebetulan seperti itu. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya. Dia tidak tahu badan tak terkalahkan apa yang dikatakan Sang Taois, tetapi pasti tidak biasa bagi Sang Taois untuk menunjukkan sikap seperti itu. Secara sederhana, meridian yang dibuka oleh kekuatan itu untukmu dapat mematahkan rutinitas dan berkultivasi ke tingkat ke-10 yang legendaris. Dan setiap kali kamu mencapai tingkat ini, kamu dapat mengumpulkan kekuatan abadi untuk menempa badanmu. Sang Taois menjawab. Bukankah dikatakan bahwa setiap kultivasi hanya memiliki 9 tingkat? Yang Linbo bertanya dengan suara rendah. Dia baru saja mulai berlatih hari ini, dan saat ini dia hanya merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Ini adalah aspek luar biasa dari kekuatan ini. Itu menghancurkan takdir dan menghancurkan batas. Tentu saja, kekuatan ini saja tidak cukup, tetapi aku tahu dugaan lengkap orang itu, yang pasti akan memungkinkanmu mencapai langkah ini. Pendeta Tao itu melanjutkan, suaranya mengungkapkan harapan yang tak terselubung. Selama 10 hari berturut-turut, Yang Linbo tenggelam dalam kondisi kultivasi. Kata-kata Yang Kaixian membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah dia sengaja membimbingnya untuk berpikir ke arah itu. Namun, itu sangat berhasil, dan langsung menanam benih di hati Yang Linbo. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 5 bulan, tetapi pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia pahami adalah berlatih dan meningkatkan dirinya sendiri. 10 hari. Selain memvisualisasikan makhluk aneh di ruang tanpa nama, dia mengikuti bimbingan pendeta Tao dan membuka kekuatan darah abadi di badannya selangkah demi selangkah. Setiap visualisasi dapat membaptis badannya. 2 energi dewa dan iblis berakar di dantian, seolah-olah mereka memiliki kekuatan generasi, membersihkan urat dan sumsum Yang Linbo. Fisiknya menjadi semakin kuat, dan dalam beberapa hari dia telah menembus ke level ke-9 dari alam penempaan badan, dan itu adalah puncaknya. Langkah selanjutnya adalah mencapai level ke-10 dari penempaan badan. Aku bersemangat hanya dengan memikirkannya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar memastikan dugaan ini dalam kehidupan ini. Dao Ye sangat berdedikasi dan telah membimbing Yang Linbo untuk memurnikan kekuatan darah abadi akhir-akhir ini. Dao Ye, apakah akan ada masalah? Yang Linbo bertanya. Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dia telah belajar dari Dao Ye bahwa darah abadi ini bukanlah hal yang langka di dunia, tetapi darah makhluk aneh, dan tidak ada yang pernah mencoba untuk menembus batas-batas seni bela diri, yang berarti bahwa dia adalah yang pertama. Tidak, meskipun itu hanya dugaan, Lao Jiu telah melakukannya dalam waktu yang lama. Jika bukan karena kecelakaan mendadak di akhir, dia akan menjadi orang pertama yang berhasil dalam kultivasi. Tetapi sekali lagi, jika dia benar-benar berhasil dalam kultivasi saat itu, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dao Ye berkata. Tetapi sekarang kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk memengaruhi level ke-10. Memang benar bahwa kekuatan darah abadi telah membuka meridian untukmu, tetapi meridian itu tidak dapat menampung darah dan energi biasa, juga tidak dapat menampung kekuatan spiritual langit dan bumi. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memurnikan semacam kekuatan dan mengisinya. Pendeta Tao itu bersumpah dengan suara tegas. Kekuatan apa yang kamu inginkan? Yang Linbo bertanya balik. Niu Dou Suhua, esensi naga dan harimau. Pendeta Tao itu berkata, dengan pikiran terbuka dan pikiran yang luas, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Yang Linbo mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan seperti itu, apalagi di mana mendapatkannya. Namun, pendeta Tao itu tampaknya melihat apa yang dipikirkan Yang Linbo, dan mensibir. Kau terkejut dengan apa yang telah kau lihat. Karena aku telah mengatakannya,
aku tentu tahu di mana mendapatkan kekuatan semacam ini. Harimau kecil di pelukan gadis itu sebelumnya bukanlah ras murni, tetapi juga memiliki darah harimau liar kuno. Itu digunakan sebagai pengganti sementara. Sedangkan untuk darah naga, bukankah pria dari keluarga yang mengatakan bahwa dia akan mengawasi pemenggalan kepala seekor naga dalam beberapa hari? Itu sudah cukup. Jadi, prioritas utamamu adalah mengumpulkan esensi dan darah keduanya, dan serahkan sisanya padaku, Pendeta Tao. Pendeta Tao itu mengatur semuanya sekaligus. Yang Linbo diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan kekuatan semacam ini untuk memengaruhi level ke-10. Sepertinya masalah ini masih perlu merepotkan Sister Linger, tetapi aku tidak menyangka bahwa Sister Linger sedang menggendong binatang buas di lengannya. Yang Linbo bergumam pada dirinya sendiri, merasa merinding. Berpikir bahwa dia ingin memegangnya di lengannya dan menghancurkannya di awal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ketika dia datang ke keluarga yang lagi, keadaan pikiran Yang Linbo berbeda. Di masa lalu, dia takut pada keluarga yang seperti harimau dan rendah hati seperti semut. Tapi sekarang, dia hanya bisa memperlakukan mereka dengan enteng. Kamu masih berani datang. Yang Linbo terhalang di depan gerbang keluarga Yang. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga yang sangat takut pada Yang Linbo, bahkan para pelayan. Meskipun kejadian hari itu tidak menyebar, itu tetap membuat keluarga Yang bungkam, dan tidak ada yang berani meremehkan Yang Linbo. Aku di sini untuk mencari saudari Linger, tolong beritahu dia. Yang Linbo berkata dengan lembut. Dia tidak ingin mengganggu orang-orang ini. Dia secara alami akan menagih hutang keluarga Yang, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Para pelayan keluarga Yang tercengang. Untuk sesaat, sulit untuk terhubung dengan Yang Linbo yang dingin dan sombong di malam tahun baru dan menantang seluruh keluarga Yang sendirian. Dua orang yang sama sekali berbeda. Namun, tentu saja mereka tidak berani menargetkan Yang Linbo. Pria ini berani membunuh bahkan keturunan keluarga Yang, apalagi mereka sebagai pelayan. Nona Linger tidak ada di keluarga Yang. Hari ini, wanita tua itu pergi ke kuil Wuwang untuk berdoa memohon berkah. Wanita pertama, wanita kedua, dan beberapa wanita muda juga pergi. Pelayan itu berkata dengan hormat. Terima kasih, ucap Yang Linbo, berbalik dan pergi. Festival Lentera sudah dekat, dan para pejabat di kota Senwu juga ingin meminta keberuntungan, jadi masuk akal bagi mereka untuk pergi berdoa memohon berkah saat ini. Yang Linbo tidak memikirkannya lagi, tetapi langsung kembali ke gubuknya. Kuil Wuwang. Dia menyilangkan tangannya dan berjongkok di pintu, menatap Gunung Wuwang yang menjulang ke awan beberapa mil jauhnya, matanya merenung. Dia masih samar-samar mendengar suara lonceng dan melihat dupa melayang ke awan. Namun, ini tidak dapat membersihkan jiwanya, sebaliknya, itu adalah sejenis racun. Setiap kali dia melihatnya atau mendengarnya, dia dapat membayangkan ibunya dicambuk oleh para biksu Buddha dengan gemuruh ajaran Buddha. Setelah beberapa saat, Yang Linbo menghela nafas berat. 5 bulan, Ibu, aku pasti akan menyelamatkanmu, bahkan jika aku harus menjadi musuh dunia saat itu. Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian kembali ke gubuk untuk berlatih dalam diam. Adapun Yang Linbo Ger, dia percaya bahwa selama dia tahu bahwa dia telah mencarinya, dia pasti akan datang ke sini. Sehari latihan berlalu dengan cepat. Di bawah naungan malam, seperti yang diduga Yang Linbo Ger tiba seperti yang dijanjikan. Namun, saat ini, wajah Yang Linbo Ger sedikit lelah. Saudari Linger, ada apa denganmu? Yang Linbo mengerutkan kening dan bertanya. Dia belum pernah melihat Yang Linbo Ger bersikap seperti ini. Tidak apa-apa, aku hanya bertengkar hari ini dan melukai vitalitasku. Yang Linbo Ger berkata dengan ringan. Hati Yang Linbo menegang. Bertengkar, Saudari Linger, kamu tidak berkelahi di kuil Wuwang, kan? Mata Yang Linbo tampak aneh. Meskipun Yang Linbo Ger selalu melakukan hal-hal sendiri dan tidak memiliki keraguan, dia bukanlah orang yang gegabah. Dalam sekejap, orang yang dapat dipikirkan Yang Linbo adalah ibunya. Yah, ada seorang biksu Bao yang sangat menyebalkan. Dia mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan, dan aku bosan mendengarkannya. Yang Linbo Ger berkata pada dirinya sendiri dan duduk. Tapi kamu tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencariku. Apa yang ingin kamu cari dariku kali ini?
Yang Lin Boger tidak ingin berbicara lebih banyak tentang kuil Wuwang dan sengaja menghindarinya. Hati Yang Lin Bo tergerak. Saudari Linger, apakah kamu pergi menemui ibuku? Yang Lin Bo bertanya. Yang Lin Boger adalah seorang jenius di akademi. Usianya kurang dari 20 tahun dan langka bahkan di Daxia. Selain itu, dia adalah anggota keluarga Yang. Bahkan jika kuil Wuwang bersikap angkuh, dia tidak akan mudah mengambil tindakan. Kecuali, itu ada hubungannya dengan ibunya. Yah, tapi aku tidak melihatnya. Orang-orang yang menjaga di luar aula penakluk iblis tidaklah lemah. Yang Lin Boger berkata, sambil menatap Yang Lin Bo. Tapi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Karena kamu dapat mulai berlatih dan membawa kekuatan yang ditinggalkan oleh paman dan bibimu, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Yang Lin Boger berkata, sambil menepuk bahu Yang Lin Bo dengan lembut. Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tentu saja mendengar bahwa Yang Lin Boger sedang menghiburnya. Namun dia tetap berkata, tentu saja, dan hari ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun sekarang aku masih membutuhkan bantuan kakak Linger. Aku butuh beberapa hal, Yang Lin Bo berkata dengan serius. Kemudian Yang Lin Bo mengatakan kepadanya bahwa ia membutuhkan saripati kucing oranye di tangannya dan saripati naga. Baiklah, selama kau mau, saudari akan mengambilnya untukmu. Ikutlah denganku ke panggung pembasmi iblis pada festival Lentera. Yang Lin Boger setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Pada hari ke-15 bulan lunar pertama, festival Lentera. Di kota Senwu, lampu-lampu terang benderang dan kotanya sangat ramai. Bahkan gadis-gadis muda yang sedang menunggu untuk menikah akan turun ke jalan pada hari ini untuk mencari takdir mereka. Namun, dibandingkan dengan ini, bagian utara kota bahkan lebih ramai dan ramai hari ini. Ada begitu banyak orang sehingga bahkan pengawal kota Daxia dikirim untuk menjaga ketertiban. Alasannya, tentu saja, karena ini adalah tempat untuk membunuh iblis. Menara Xuanwu, platform pembantai iblis. Menara Xuanwu tingginya 100 kaki. Dari luar, tampak seperti Xuanwu yang sangat besar. Di belakang Xuanwu ada menara yang menjulang tinggi. Di depan menara Xuanwu ada sebuah platform. Platform itu menjulang dari tanah, ditopang oleh 4 pilar batu setinggi sekitar 10 kaki, diukir dengan rune kuno, yang tampaknya disiram oleh darah iblis, dan di platform pembantai iblis ada kera batu biru. Energi darah keruh tidak hilang selama bertahun-tahun, membuat orang takut, seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengintimidasi orang biasa. 100 kaki jauhnya, kerumunan padat berkumpul, dengan mata membara, seolah-olah mereka tidak ingin melewatkan kesempatan besar seperti itu. Saat ini, di gedung Xuanwu, Yang Lin Bo dan Yang Lin Boger berdiri di dekat pagar. Tentu saja, Yang Lin Bo juga mendapat manfaat dari Yang Lin Boger, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sini. Hari ini, kakekku mengawasi eksekusi, dan orang yang mengeksekusi eksekusi adalah menteri baru Kementerian Personalia. Dikatakan bahwa dia adalah bintang yang sedang naik daun dari kaum legalis. Yang Lin Boger menjelaskan kepada Yang Lin Bo, ini semua adalah hal-hal yang tidak dimiliki Yang Lin Bo. Yang Lin Bo mengangguk ringan. Mengenai alamat Yang Lin Boger, dia tidak punya dendam. Meskipun perbuatan masa lalu yang keiksian membuatnya diam-diam membencinya, dia tidak bisa memaksakan kebenciannya pada Yang Lin Boger dan membuatnya berbalik melawannya. Namun, dia heran mengapa Yang Lin Boger akan fokus pada Algojo. Algojo, juga dikenal sebagai hakim yang bertanggung jawab atas eksekusi, adalah Algojo alami. Namun, justru karena kekuatan kultivasi mereka berada di luar sebab dan akibat, banyak sekte dan negara tidak ingin memprovokasi mereka. Yang Lin Boger melanjutkan. Yang Lin Bo menunjukkan rasa ingin tahu di matanya. Aku tidak menyangka ada kekuatan aneh seperti itu di dunia. Jangan terlalu banyak berpikir, dan jangan penasaran dengan mereka. Meskipun mereka mengendalikan kekuatan aneh, mereka tidak bisa berlatih, dan mereka terlalu jahat, ditakdirkan untuk hidup sendiri. Yang Lin Boger menyela pikiran Yang Lin Bo, bahkan dengan omelan. Yang Lin Bo mengangkat bahu. Dia hanya penasaran. Sekarang setelah dia memiliki seorang guru Tao, dia secara alami tidak akan melepaskan hal utama dan mencari kekuatan lain. Tapi aku sudah menyuruhnya untuk meninggalkan darahnya untukmu setelah memenggal kepala naga jahat itu. Yang Lin Boger melanjutkan. Berapa harganya? Yang Lin Bo bertanya dengan santai. Harganya adalah
Yang Lin Boger menjawab, tetapi dia tidak bereaksi sampai setengah jalan. Dia mendengus marah. Kamu tidak jujur. Sekarang kamu telah belajar menipu adikmu. Yang Lin Boger menatap Yang Linbo. Jika orang luar melihat ini, dia pasti akan terkejut. Bagaimanapun, temperamen Yang Lin Boger selalu dingin, dan dia bertindak sangat tegas. Dia akan mengambil tindakan jika dia tidak setuju dengan sesuatu. Bagaimana dia bisa membuat gerakan seperti itu? Kamu mengatakan bahwa orang seperti ini jahat dan ditakdirkan untuk kesepian. Bagaimana kalian bisa memiliki kesamaan? Jadi, kamu ingin membujuknya untuk meninggalkan darah naga jahat, jadi kamu harus membuat kesepakatan dengannya. Kata Yang Linbo. Kamu pintar, kata Yang Lin Boger dengan tidak senang. Tapi itu bukan masalah besar, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Lin Boger masih kuat dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Yang Linbo. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam. Dia mengenal Yang Lin Boger. Karena dia tidak ingin mengatakannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia bertanya lagi. Pada saat ini, beberapa sosok turun sambil mengobrol. Saudara Yang, terima kasih banyak. Kali ini, saya bisa memasuki gedung Xuanwu ini karena bantuanmu. Seorang pria muda berpakaian brokat berkata dengan gembira. Ya, menyaksikan panggung pembasmi iblis dari Menara Xuanwu adalah perasaan yang paling nyata. Naga jahat di Gunung Luofu itu ganas. Sungguh mendebarkan untuk berpikir bahwa kita dapat menyaksikan naga jahat itu dibantai dari Menara Xuanwu hari ini. Ya, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Itu semua berkat Nona Cuksue dan Tuan Muda Wenseng. Beberapa suara muncul satu demi satu, memuji dua orang di tengah. Kedua orang ini adalah Yang Cuksue dan Yang Wenseng. Kalian terlalu sopan. Kita adalah teman lama. Kalian tidak perlu mengambil hati masalah kecil ini. Pemuda di tengah berkata dengan ringan, tetapi alisnya terus berkedut, jelas sangat bersemangat. Pemuda ini secara alami adalah Yang Wenseng. Wajah Yang Cuksue juga sedikit bangga. Perasaan menjadi pusat perhatian ini membuatnya sangat senang. Jangan terlalu sopan, tetapi hari ini Menara Xuanwu akan mengadakan kunjungan suci, jadi kita hanya bisa tinggal di lantai ini. Yang Cuksue berkata, Saudari Cuksue sangat sopan, kami sudah bersyukur bisa masuk. Ya, Tuan Xia ada di sini secara langsung, dan kami sudah mengandalkan Saudari Cuksue untuk bisa masuk. Ngomong-ngomong, kenapa Pangeran Xuansheng tidak ada di sini? Kudengar Pangeran Xuansheng akan memasuki istana kekaisaran besok, dan kita belum mengucapkan selamat padanya. Semua orang membicarakannya. Mereka semua tahu bahwa setelah hari ini, keluarga Yang pasti akan bangkit, dan mereka tentu ingin menjaga hubungan baik dengan keluarga Yang. Namun ketika Yang Xuansheng disebutkan, ekspresi kesal melintas di wajah Yang Cuksue. Tetap saja kutu kupret kecil itu. Katanya dingin. Tiba-tiba, semua orang di lapangan tampak penasaran. Namun Yang Cuksue tidak bodoh. Itulah aib keluarga Yang, dan dia tentu tidak akan mengatakan hal buruk itu di depan umum. Kakak, Yang Wenseng menarik Yang Cuksue, memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan apa-apa, lalu menunjuk ke depan. Semua orang menoleh, bingung, bertanya-tanya mengapa Yang Wenseng menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu terhadap anak laki-laki di dekat jendela. Dan ekspresi Yang Cuksue berubah seketika, dengan sedikit ketakutan di matanya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap orang di depannya. Yang Linbo mengerutkan kening, dengan kilatan dingin di matanya. Kata kutu kupret bagaikan skala terbalik baginya. Dia tidak peduli bagaimana keluarga Yang bertindak. Dia menargetkan Yang Xuansheng sebelumnya, bahkan jika dia mengambil risiko membunuhnya, itu terutama karena Yang Xuansheng tidak akan menoleransinya. Dia meminta sebuah pikiran untuk menjadi jernih. Dia lebih membenci keluarga Yang daripada Yang Kaixian. Tetapi saat ini, ketika dia mendengar Yang Cuksue berkata kutu kupret, suasana hatinya berfluktuasi lagi. Beri dia pelajaran. Tuan Xia tampaknya tertarik menikahinya demi pangeran. Yang Lin Boger menghentikannya. Dia tahu temperamen Yang Linbo, tetapi tempat ini tidak seperti keluarga Yang. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Yang Linbo mengangguk dan berkata, Saudari Linger, jangan khawatir, aku tahu batasku. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah dan berjalan lurus ke arah Yang Cuksue. Rasa dingin itu dilepaskan, dan seluruh ruangan menjadi aneh, seolah-olah diselimuti oleh penindasan yang tak terlihat. Minta maaf.
Yang Linbo tidak banyak bicara, hanya dua kata sederhana. Yang Cuksue menggertakkan giginya, merasa terhina. Terutama saat ini, dia masih tenggelam dalam perhatian publik. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya? Minta maaf. Mengapa aku harus minta maaf? Apakah salah mengatakan kamu kutu kupret? Yang Cuksue tidak menyesal. Dia menatap Yang Linbo dengan mengejek. Ya, kamu berbeda sekarang. Kamu bukan orang tidak berguna yang diganggu oleh orang lain. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mengubah fakta bahwa ibumu adalah seorang penyihir? Dia adalah seorang penyihir, dan kamu kutu kupret. Yang Cuksue menatap Yang Linbo dengan jijik. Setiap kata seperti pisau. Mata Yang Linbo bersinar dengan cahaya dingin. Dia bisa meminta maaf dengan tenang, yang sudah merupakan hal yang menyelamatkan muka bagi Yang Linbo ger. Dia tidak ingin membuat masalah besar darinya. Namun sayangnya, beberapa orang mengira dia tidak berani melakukan apapun. Semua orang tercengang. Namun, mereka tidak terkejut dengan reaksi Yang Cuksue, melainkan terkejut oleh Yang Linbo. Sejak Yang Cuksue membuka mulutnya, mereka telah menebak identitas Yang Linbo, tetapi dalam persepsi mereka, Yang Linbo hanyalah orang rendahan, hanya bahan tertawaan, dan mereka tidak pernah menganggapnya serius. Itulah sebabnya mereka terkejut. Siapa yang memberinya keberanian untuk menunjukkan sikap seperti itu di depan Yang Cuksue? Jepret. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Sebuah tamparan mendarat di wajah Yang Cuksue. Yang melakukannya adalah Yang Linbo. Kamu seharusnya senang bahwa ini bukan keluarga Yang. Yang Linbo berkata dengan ringan. Jika dia tidak memiliki motif tersembunyi, dia tidak akan keberatan membuat masalah menjadi lebih besar. Namun, ini tidak berarti dia bisa mentolerirnya. Sebagai seorang putra, jika Anda dapat tetap acuh tak acuh bahkan ketika orang lain mempermalukan ibu Anda, apa gunanya berlatih? Lebih baik menundukkan kepala dan membiarkan orang lain membantai Anda. Anda berani memukul saya. Mata Yang Cuksue membelalak, matanya ganas dan gila. Dia hanya menikmati perasaan dipuji oleh orang lain. Ini adalah gambaran yang dia impikan. Tanpa diduga, itu dihancurkan oleh Yang Linbo dalam sekejap mata. Dia bahkan menamparnya di depan semua orang. Ini sama saja dengan membuatnya kehilangan muka. Jika kita tidak berada di gedung Xuanwu saat ini, itu tidak akan menjadi masalah tamparan. Yang Linbo menanggapi dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh seperti pisau berkedip di matanya. Mata Yang Cuksue tiba-tiba berubah, dan seluruh badannya gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kematian mendekat. Tampaknya jika dia mengatakan satu kata lagi, Yang Linbo akan membunuhnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggertakkan giginya dan menahan kebenciannya. Orang-orang di sekitarnya memiliki pikiran yang berbeda saat ini. Beraninya kau tidak menghormati Suster Cuksue dan mengambil tindakan di Menara Xuanwu. Siapa yang memberimu keberanian? Tiba-tiba, sebuah sosok melompat keluar. Yang Linbo berhenti. Aku mengenalmu. Suster Cuksue benar. Kau hanyalah kutu kupret yang dilahirkan oleh seorang penyihir. Apakah kau layak muncul di Menara Xuanwu? Pria itu sombong dan memiliki sikap merendahkan. Yang Linbo, yang bermaksud untuk merahasiakannya, berbalik tiba-tiba setelah mendengar ini. Pada saat berbalik, dia melangkah maju, dan dalam satu langkah, dia mendatangi pria itu dan mencekiknya di leher dengan satu tangan. Mata Yang Linbo berkedip saat dia menatap orang lain dengan niat membunuh. Kamu, wajah pria itu memerah dan napasnya melambat. Aku berani menyentuhnya, mengapa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Suara Yang Linbo dingin. Itu adalah skala kebalikannya, tidak peduli siapa itu, dia tidak akan menyembunyikannya. Dalam hidup, ada hal-hal yang harus kamu lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan, tetapi jika menyangkut ibunya, dia tidak akan mentolerirnya, juga tidak akan menanggungnya. Kamu, berani menyentuhku, aku, ayahku. Kata pria itu dengan susah payah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yang Linbo mengerahkan sedikit kekuatan. Aku tidak ingin tahu siapa ayahmu. Bahkan jika dia orang yang berkuasa, dia tidak memenuhi syarat untuk mengomentari ibuku. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Mata Yang Linbo dingin saat dia menatap orang lain. Sudah cukup, lepaskan. Dia adalah putra Perdana Menteri Jiang. Jika kau menyakiti Tuan Jiang, kau tidak akan punya 10 nyawa untuk dijalani. Orang rendahan seharusnya tahu keterbatasannya sendiri.
Lepaskan, atau aku akan membuatmu menderita hari ini. Kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kau berani menyerang kami di Menara Xuanwu. Kau sudah lelah hidup. Suara-suara meledak satu demi satu. Ada penghinaan dan kemarahan di mata mereka. Seolah-olah apa yang dilakukan Yang Linbo saat ini sedang menghancurkan kejayaan mereka yang tak tertandingi. Namun Yang Cuksue terdiam saat ini. Dia tidak semarah orang-orang ini, dan bahkan menatap Yang Linbo dengan seringai di wajahnya. Adapun Yang Wenseng, dia bersembunyi di belakang Yang Cuksue saat ini. Di belakang, Yang Linbo Ger melihat semua yang terjadi di depannya, tidak tergerak, hanya menonton dengan tenang, dengan jijik di matanya. Yang Linbo mendengarkan pelecehan itu dan pupil matanya sedikit mengecil. Aku mendengarnya. Kenapa kau tidak melepaskanku? Kalau tidak, aku ingin kau mati. Namun, pria di tangannya masih bersikap sombong, mengira Yang Linbo tidak berani bertindak, dan mengancam. Namun saat suaranya jatuh, dia merasakan kilatan di depan matanya, lalu sosoknya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Ledakan, suara keras bergema. Namun, ini bukanlah akhir. Tatapan Yang Linbo menyapu orang-orang di depannya. Rendah. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menjadi begitu tinggi? Tatapan Yang Linbo terkunci pada salah satu dari mereka. Orang itu juga putra seorang bangsawan yang kuat di ibu kota. Meskipun dia memiliki kultivasi, itu tidak tinggi. Paling-paling, dia hanyalah seorang playboy. Pada saat ini, menghadapi siksaan Yang Linbo, jiwanya gemetar. Entah mengapa, dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Yang Linbo. Kau, apa yang akan kau lakukan? Aku katakan padamu, aku adalah putra seorang jenderal, dan ayahku adalah orang kuat di alam tungku. Kau berani menyentuhku. Dia berkata dengan panik, tetapi semakin dia mengatakannya, semakin dia menunjukkan ketakutannya di dalam hatinya. Terlebih lagi, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yang Linbo sudah bergerak. Duar, lakukan hal yang sama. Badannya dikendalikan oleh Yang Linbo saat ini, dan dia terlempar keluar dari Menara Xuanwu lagi tanpa kejutan apapun. Kemudian, Yang Linbo mengunci orang lain. Kamu, jangan impulsif, bibiku adalah selir kekaisaran dari dinasti saat ini, aku. Bang! Kemudian, yang keempat, yang kelima. Dalam sekejap mata, ruangan menjadi sunyi, dan semua orang yang berbicara sebelumnya tidak luput. Yang Linbo tidak tinggal lebih lama, bukan karena dia berhati lembut, tetapi karena dia masih perlu mengumpulkan kekuatan sekarang. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya, dia takut tidak akan ada tempat baginya di kota Senwu. Hahaha, Yang Linbo, tunggu saja kematianmu. Orang-orang tadi semuanya adalah orang-orang kuat di kota Senwu. Jika kau berani menyerang mereka, itu sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Aku akan melihat bagaimana kau mati. Pada saat ini, Yang Cuksue tertawa, dengan sedikit kekejaman dalam keganasannya. Yang Linbo mengabaikannya. Bukannya dia tidak memikirkan apa yang dikatakan Yang Cuksue. Namun, dia tidak peduli. Besok dia juga bisa memasuki istana sekolah. Pada saat itu, bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka harus berpikir dua kali. Biarkan mereka datang. Jika mereka tidak menerimanya, datanglah padaku. Aku ingin melihat berapa banyak orang di kota Senwu yang tidak takut mati. Pada saat ini, Yang Linbo Ger juga berbicara. Dia berjalan di depan mereka dalam beberapa langkah dan mensibir, sungguh menyedihkan bahwa keluarga yang memilikimu. Itu tampak seperti ejekan, dan tawa menghina bergema. Wajah Yang Cuksue langsung memucat, bibirnya bergerak, tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakan apapun di depan Yang Linbo Ger. Pada saat ini, di luar Menara Xuanwu, gelombang kegembiraan yang besar telah terjadi. Ketika satu demi satu sosok terlempar keluar dari Menara Xuanwu, para penonton juga menjadi kacau. Apa yang terjadi? Bukankah ini putra Perdana Menteri? Siapa orang yang kejam ini, benar-benar melempar anak-anak pesolek ini keluar dari Menara Xuanwu? Aneh, bukankah mereka menyebut diri mereka putra bangsawan? Bagaimana mereka bisa diusir? Suara-suara datang satu demi satu, dan ada lebih banyak ejekan dalam kebingungan. Dan suara-suara ini jatuh ke telinga orang-orang itu, mencabik-cabik wajah mereka seperti parang. Ketinggiannya tidak fatal, tetapi saat ini,
Kata-kata pria itu seperti pisau, membuat mereka malu dan marah. Ah, aku akan membunuhnya. Kutu kupret, aku akan membuatnya ingin hidup tetapi tidak bisa, dan ingin mati tetapi tidak bisa. Aku tidak akan pernah menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam ini. Orang-orang itu merasa kasihan satu sama lain, dan sekarang mereka bersatu dalam kebencian terhadap musuh, dan mereka ingin membunuh Yang Linbo. Tetapi ketika mereka ingin melangkah ke Menara Xuanwu lagi, mereka ditolak. Orang yang menghentikan mereka adalah Komandan Tentara Shenwu. Saudaraku, salah satu dari mereka berbicara, dan itu adalah putra jenderal. Dasar kau makhluk memalukan, keluarlah dari sini. Dan kau, jika kau tidak ingin Tuan Xia melihatmu seperti sampah, keluarlah dari sini secepatnya. Pria itu memarahi. Orang-orang itu menundukkan kepala karena malu dan marah, dan tentu saja tidak berani tinggal lama. Satu demi satu, mereka melarikan diri dengan putus asa. Kau tinggallah di sini dan aku ingin melihat siapa yang berani bertindak liar di Menara Xuanwu. Pria itu berkata, dan berjalan ke Menara Xuanwu. Di gedung Xuanwu, saat Yang Linbo menyerang dengan berani, Yang Cuksue dan yang lainnya tidak akan terus mempermalukan diri mereka sendiri dan berbalik. Setelah itu, tidak ada yang peduli dengan lantai ini lagi dan tidak berani menginjakkannya, karena takut memprovokasi Yang Linbo. Di mata mereka, dia adalah orang gila yang sama sekali tidak mengikuti aturan. Di matanya, status orang yang kuat tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Bahkan mereka yang awalnya berada di lantai ini memilih untuk pergi. Yang Linbo tidak peduli. Dia sudah terbiasa dengan itu. Sekarang dia memiliki waktu yang tenang. Si kecil sudah dewasa. Jika bibi tahu, dia akan sangat lega. Yang Linbo ger berkata sambil tersenyum. Yang Linbo, dia sedikit terdiam. Meskipun dia pernah mati sekali dan hatinya menjadi lebih tangguh, dia masih merasakan ketakutan naluriah ketika menghadapi Yang Linbo ger. Ketakutan ini bukanlah rasa takut, tetapi lebih merupakan kebiasaan. Saudari Linger, kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi apa, bahkan jika aku 1 hari lebih tua darimu, aku masih saudarimu. Juga, kamu harus jujur. Dalam periode waktu berikutnya, aku harus naik ke atas untuk melakukan sesuatu. Yang Linbo ger mengingatkan. Yang Linbo mengangguk. Sekarang waktu eksekusi kurang dari setengah jam, dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Bagaimanapun, baginya sekarang, mendapatkan esensi naga adalah kuncinya. Itu terkait dengan latihannya sendiri, jadi dia secara alami peduli. Tetapi pohon itu ingin diam, tetapi angin tidak berhenti. Tepat sebelum Yang Linbo ger pergi, sesosok melangkah ke lapisan ini. Suara baju besi berat yang bertabrakan menarik perhatian Yang Linbo, dan dia tanpa sadar berbalik dan melihat ke atas. Namun saat dia berbalik, hawa dingin langsung menyapu badannya. Niat membunuh. Hati Yang Linbo menegang. Ada banyak orang di kota Shenwu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tetapi kamu adalah orang pertama yang berani menyerang yang kuat. Kamu juga orang pertama yang menjatuhkan mereka dari Menara Xuanwu ini satu persatu. Pria itu berbicara lebih dulu. Baju zirah hitamnya yang tebal memantulkan cahaya dingin, dan cahaya bulan yang tipis bersinar, membuatnya tampak lebih membunuh. Yang Linbo menahan gejolak batinnya. Dia sudah tahu niat pihak lain, dan itu karena kejadian sebelumnya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya, tidak peduli siapa itu. Yang Linbo menjawab, tidak ada penargetan tanpa alasan di dunia ini. Karena mereka mengaku kuat dan mulia, dan mereka berada di atas dan secara sewenang-wenang membekukan orang lain, maka akhir hari ini sudah pasti. Di balik baju besi hitam, mata pria parubaya itu dingin. Menarik, kamu berani menunjukkan niat membunuh di hadapanku, apakah kamu tahu siapa aku? Pria itu berkata dengan santai. Aku tidak tahu, tetapi karena kamu di sini untuk kejadian sebelumnya, itu pasti terkait dengan salah satu dari mereka. Yang Linbo menjawab dengan ringan, balas dendam, tanpa rasa pengecut. Bahkan jika kultivasi pihak lain dapat memberinya rasa penindasan, Yang Linbo tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Benar sekali, salah satu sampah yang kau buang sebelumnya memang berasal dari keluarga Jiangku. Si baju zirah hitam mengangguk dan berkata. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya menjadi gelap. Betapapun tidak bergunanya dia tetaplah anggota keluarga Jiangku. Bukan giliranmu untuk memberinya pelajaran.
Seperti yang kau katakan, kau harus membayar harga atas kesalahanmu, dan harga yang harus kau bayar adalah Mah Tei untuk meminta maaf. Pria itu berkata, dan melangkah maju, dan auranya meledak. Dalam sekejap, Yang Linbo merasa seperti gunung yang riyuntuh, dan aura pembunuh menyerbu wajahnya, membuatnya merasa otot dan darahnya tersumbat dan sangat tertekan. Tuan Dao, seru Yang Linbo dalam hatinya. Ini adalah celah yang mutlak, dan bukan berarti dia bisa menahannya dengan hati sekeras besi. Terlebih lagi, orang ini berbeda dari Yang Longye sebelumnya. Meskipun Yang Longye memiliki kultivasi tungku, tekadnya tidak seganas orang ini. Tekadnya penuh dengan pembunuhan dan darah. Namun, Tuan Dao sama sekali tidak menanggapi, seolah-olah dia sengaja mengasah Yang Linbo. Namun, pada saat ini, sesosok badan perlahan melangkah masuk. Panglima Jiang, mohon berbelas kasihan. Dia tidak boleh Mah Tei. Seorang pria berjubah ular piton melangkah masuk dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menelan gunung dan sungai. Temui pangeran ketiga. Pria berbaju besi hitam itu segera menahan napas dan berkata setelah melangkah mundur. Pria berjubah piton itu melambaikan tangannya sedikit. Tidak perlu sopan, katanya dengan santai. Adapun Yang Linbo, dia bahkan tidak menatapnya. Pangeran ketiga ingin membelanya. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit dan melanjutkan. Pria berjubah piton itu menggelengkan kepalanya. Dia kutu kupret. Bagaimana aku bisa membelanya? Tapi sekarang bukan saatnya baginya untuk Mah Tei. Pangeran ketiga berkata dengan santai. Pria berbaju hitam itu memiliki keraguan di matanya. Dia adalah putra Yang Longtu. Pangeran ketiga menambahkan dengan tatapan main-main. Pupil mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik perlahan. Tidak ada niat membunuh di matanya, tetapi sedikit lebih kasihan. Tidak, lebih tepatnya, itu menggelikan dan menyedihkan, tetapi tidak ada belas kasihan. Jadi itu dia, biarkan dia hidup sebentar. Pria berbaju hitam itu berkata dengan lembut, lalu membungkuk sedikit kepada pangeran ketiga, siap untuk pergi. Namun, Yang Linbo mengepalkan tinjunya, darahnya mendidih. Kebencian membara seperti api, mengamuk di dadanya. Tatapan mata keduanya membuatnya membencinya seperti orang gila. Dia tidak mengerti mengapa mereka dapat mendefinisikan hidup dan Mah Tei-nya dengan begitu enteng sebagai manusia. Pangeran ketiga memperhatikan tatapan mata Yang Linbo, dan alisnya menjadi lebih jenaka. Dia berjalan di depan Yang Linbo, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Yang Linbo. Tatapan ini terlihat garang. Tapi apa gunanya? Aku berdiri di depanmu, apakah kamu berani melakukannya? Tatapan mata pangeran ketiga itu sombong, semacam kesombongan bawaan, memandang rendah orang lain. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari atas. Tampar dia. Yang Linbo ger kembali, suaranya sangat dingin, cukup dingin untuk membunuh orang. Wajah pria berbaju hitam itu berubah. Bahkan senyum pangeran ketiga berangsur-angsur mengeras. Sosok Yang Linbo ger melangkah melewati kedua orang itu dan datang ke Yang Linbo. Pangeran ketiga tersenyum dingin, ternyata itu Nona Linger. Aku bertanya-tanya bagaimana dia punya nyali untuk menyerang orang-orang itu. Namun, orang-orang itu adalah orang-orang itu, dan aku adalah istana ini. Kurasa bahkan jika Nona Linger mendukungnya, dia tidak akan berani menyerang, kutu kupret. Pangeran ketiga berkata, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suara yang tidak tepat waktu langsung terdengar. Pah, orang yang menyerang tentu saja Yang Linbo. Mata Yang Linbo tenang, dan tamparan keras jatuh di wajah pangeran ketiga. Yang Linbo tidak menahan diri, dan dia menggunakan batas kekuatan yang bisa dia gunakan di alam penempaan badan saat ini. Bang! Terkejut, sosok pangeran ketiga ditampar oleh tamparan, dan pipinya tampak bengkak, darah mengalir turun, dan giginya terbang keluar dari udara. Wajahnya masih tergantung dengan senyum arogan dan agak gila sebelumnya, tetapi pada saat ini, itu langsung kabur. Beraninya kau menyerang. Mata pangeran ketiga berkilat tajam, dan niat membunuh itu bagaikan banjir, menghilang. Bahkan pria berbaju besi hitam itu gemetar dalam hatinya. Ini adalah putra naga. Meskipun dia bukan dari istana timur, dia tetaplah seorang pangeran. Dia mewakili keagungan keluarga kerajaan. Siapa yang tidak berani menghormatinya? Dia menatap Yang Linbo dengan sedikit heran dan mensibir dalam hatinya. Mulai saat ini, hidup Yang Linbo bukan lagi miliknya.
Dia sangat mengenal pangeran ketiga ini. Dia kejam dan bertindak tanpa rasa bersalah. Sekarang Yang Linbo menyerangnya di depan umum, dan dia akan mati. Yang Linbo mengabaikannya begitu saja. Dia percaya bahwa kakak Linger tidak akan menyakitinya. Karena kakak Linger memintanya untuk bertindak, dia tentu saja tidak khawatir. Apa yang bisa kulakukan jika aku memukulmu? Keluarga yang tidak berani menyentuhnya. Tanyakan saja pada ayahmu, apakah kau berani membiarkannya mati? Yang Lin Boger berkata dengan tenang. Namun, kucing oranye di pelukannya memiliki tatapan dingin saat ini. Ini juga membuktikan bahwa Yang Lin Boger juga sedang menahan amarahnya saat ini. Bersambung.